Hebat jantung janin nggak stabil. Tingkatkan oksigennya. Ayo, lebih kuat lagi. Ayo. Widya Ayu Ningtyas, lo ternyata hamil anak haram. Lo bener-bener nggak tahu malu. Pak, pasti waktu itu dia mabuk, nggak pulang semalaman, terus kejadian deh. Dia kayak gini nggak bisa jaga diri, nanti gimana sama masa depan pernikahan gue? Dasar anak durhaka. Cepetan gugurin aja anak di perut lo itu. Dulu lo di belakang mama gue, lahirin anak haram ini di luar. Kalau lo gugurin dia, gue juga bakal gugurin. Pergi. Asep Ayu Ningtyas sudah ada lagi anak kayak lo di keluarga ini. Bagus banget. Gue malah seneng banget. Kembar cowok cewek ya. Mukanya mirip banget sama lo. Sama kayak lo. Di leher mereka juga ada satu taki lalat. Pak Irfan. Gimana hasil penyelidikan yang gue suruh kemarin? Cewek yang malam. Belum ketemu juga. Erna Amelia, anak kembar gue mana? Maaf ya, kedua anak itu lahir dengan kelainan bawaan. Baru nangis sebentar udah nggak bernapas lagi. Ini dia dua anak itu. Sekarang udah gue antar ke sini. Uangnya bisa gue terima sekarang kan? Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa mampir lagi. Arum Darmawan. Mbak Arum bentar. Bulan ini gue lagi-lagi jadi top sales. Gue penasaran deh bonus 8 juta buat setengah tahun ini bisa nggak cairin duluan? Kalau mau cairin sih bisa aja. Hmm, Lu kapan nikah sama gue langsung cairin bonus lu. Gue sih mau aja nikah sama lo. Tapi nggak tahu ya suami gue setuju apa enggak. Apa? Lu gak punya suami? gue harus cari suami di mana coba? Irfan Cahyadi ini selebaran yang Bambang Cahyadi tempel di seluruh kota. 500 juta buat cari ibu. Bambang Cahyadi, lo lagi cari masalah ya, gatal pengen dimarahin. Masalah yang bisa diselesaikan pakai duit, itu mah bukan masalah. Lo lihat diri lo sendiri deh. Udah umur 30 masih aja nggak nikah. Gara-gara lo, gue sama Kiki Cahyadi jadi malu. Di TK aja kepala nggak bisa tegak. Ya udah, Bambang Cahyadi uang jajan lu bulan ini nggak ada lagi. Kalau lo nggak kasih gue banyak cinta, ya lo harus kasih gue banyak duit. Nggak ada apa-apa. Lo nggak mau punya bokap kayak lo. Kak, tungguin gue. Ngapain bengong aja? Kejar dong. Kejar, kejar, kejar. Pokoknya cuma mau adik, nggak mau kakak lagi ya. Kejar gua. Jangan kabur. Hei. Siap lo. Berhenti! Kalau lo lari lagi gue laporin polisi ya. Siang bolong begini malah nyulik anak. Mama, papa. Akhirnya kita nemuin mama. Papa. Maaf ya, itu salah paham. Orang tua bilang kalau nggak pernah ribut nggak bakal kenal deket. Mami, orang rumah gue emang kadang nggak ngerti sopan santun. Gue minum 1 gelas buat minta maaf. Kenapa sih kalian manggil gue mami? Tadi malam gue mimpi, mami gue tuh mukanya kayak gini persis. Gue sama kakak juga mimpi yang sama. Kita ini kembar cowok cewek. Kembar cowok cewek? Dulu gue juga pernah punya sepasang anak kembar cowok cewek. Erna Amelia. Anak kembar gue mana? Maaf, dua anak itu lahir dengan kelainan bawaan. Baru nangis sebentar, langsung nggak ada napas lagi. Mami, umur lo berapa sih? Lo pengen nikah sama cowok kayak gimana? Bambang Cahyadi. Anak kecil ngomong, orang dewasa jangan nyelak. Mami, menurut lo cowok ini gimana? Tinggi 180, punya KTP sini, kerjaannya jelas, cerai, bawa 2 anak, nggak pernah ada cewek di sekitarnya. Itu kan bapak lu sendiri. Bambang Cahyadi. Lu mau cari gara-gara lagi ya? Orang baik-baik itu pakai mulut, bukan tangan. Ada ya orang tua ngajarin anak kayak gini? Mami, papi cuma ngomong doang kok, nggak pernah mukul kita. Lu punya hak apa buat bahas soal pola asuh sama gua? Lu pernah punya anak enggak? Bambang, Kiki, ayo kita pergi. Halo. Lu mau nikah sama gue nggak? Jadi gini, berarti gue bakal punya anak dong.
Widya, gue udah ngabisin limit kartu kredit buat lu. Gue beliin lu baju sama sepatu. Kenapa lu masih ngeblokir gue sih? Maaf ya, itu. Gue lagi urus-urusan pribadi bentar. Ayo. Ternyata lu cewek matre ya. Ayo deh, kita duduk aja di dalam. Widya, akhirnya gue nemuin lu juga. Udah deh, gak usah pura-pura. Kita baru kenal 3 hari doang. Jangan lebay kayak udah cinta sama gue 1000 tahun aja. Lu kan udah punya istri, masih aja ngechat gue yang aneh-aneh. Lu tahu kenapa masih aja pakai kartu kredit gue? Biar lu kapok. Semua hadiah lu itu udah gue kirim ke istri lu. Oh. Mulai sekarang, kalau lu masih ngejar-ngejar gue, awas aja ya, gue bisa kasar sama lu. Itu, udah dipikirin belum soal nikah itu? Bambang, ajak adikmu beli es krim dulu ya. Nikah sih boleh aja. Tapi gue kasih tahu dulu ya, gue beneran gak punya duit. Lihat deh cara lu berpakaian. Gak kelihatan kayak orang gak punya duit ya. Ini seragam kantor gue. Sebenarnya gue itu supirnya bos besar. Penghasilan bulanan gue paling sekitar 8-9 juta. 8-9 juta itu lebih tinggi dari gaji gue loh. Sebenarnya bukan 8-9 juta. Tapi 8.000 sampai 9 juta. Gue gak stabil sih. Makanya bulan lalu penghasilan gue cuma 3,5 juta. Sebenarnya penghasilan lu masih lumayan juga kok. Lu punya rumah nggak? Punya sih, punya. Di Yuhai Residence. Tapi itu apartemen tua, kecil banget. Tipe paling kecil. 4 orang tinggal di situ aja udah nggak muat. Yuhai Residence itu kan apartemen di pusat kota, kawasan sekolah kan? 1 meter persegi aja 100 juta. Paling kecil juga 200 meter persegi. Lu jangankan supir bos, jadi bosnya aja nggak sanggup beli deh. Karena udah ngomong sejauh ini, gue jujur aja ya, sebenarnya gue nggak punya rumah. Dan gue juga punya satu kebiasaan jelek banget. Suka banget ngibul. Kebetulan banget. Gue juga doyan ngibul. Gue kerja di sales. Gue kasih tahu. Ya, sebenarnya jadi orang miskin bukan masalah. Yang penting semangat kita jangan miskin. Suatu hari nanti, semua omongan besar yang kita ucapin pasti bisa kita wujudin. Sekarang giliran gue cerita ya. Gue kerja sebagai sales di toko sepatu. Gaji pokok gue tiap bulan 3 juta. Kadang kalau lagi bagus bisa sampai 10 juta. Nggak punya rumah, nggak punya mobil. Kita berdua bisa dibilang sepadan lah. Bukan. Gue... Lu pikir-pikir aja dulu, sales yang bagus itu pasti kasih waktu cukup buat pelanggan mikir. Kalau lu gak nikah sama mami, gue bakal mogok makan. Gue gak mau minum susu lagi. Gue bakal biarin diri gue kelaparan sampai mati. Terserah lu mau minum atau enggak. Bujak. Udah puas belum? Gue gak ngerti deh. Itu cewek emang deket banget sama lu ya? Lu lupa ya, waktu kecil itu ada ART yang suka jaga lu. Dia tuh pernah masukin obat tidur ke susu lu. Terus lu semua diculik, minta tebusan ke bapak. Kalau kejadian kayak gitu terulang lagi gimana dong? Kiki kenapa? Jangan-jangan papa bikin kamu takut ya? Maaf ya, maaf banget. Gue lapar pengen minum susu. Minum aja. Ayo minum sayang, ini ada susu kok. Nggak mau. Kata kakak, kalau lu nggak nikah sama mami, gue nggak boleh minum susu. Bambang, lu lagi ngadu domba adik lu lagi ya? Irfan, lu pilih aja deh. Lu maunya anak cewek lu atau harga diri lu yang nggak ada gunanya itu? Gue nikah. Gue nikah, oke? Tapi gue ada satu syarat ya. Kalian gak boleh bilang ke dia, kalau bapak tuh orang kaya banget. Gue harus pastiin dulu, dia bener-bener sayang sama kalian gak? Iya. Rasa bocah. Pan. Kita harus pura-pura miskin ya. Padahal gue masih punya ratusan juta uang jajan loh. Mau beliin mama batu permata gede. Lo bego ya. Uang ratusan juta itu nggak ada apa-apanya tahu. Kita satukan mereka dulu. Biar nanti duit bapak semuanya jadi punya mami. Ya, setuju. Lu siapa ya? Gue tuh Irfan Cahyadi. Irfan Cahyadi itu siapa ya? Suami lu. Simpan nomor gue aja. Seriusan nih, Irfan Cahyadi, si konglomerat nomor 1 di kota Longcheng. Demi 2 anak itu, bisa-bisanya dia ngorbanin diri sendiri begini. Gue juga salah sih. Kalau aja 5 tahun lalu, gue gak maksa lo ikut minum sama gue. Gak bakal lo sampai dijebak dikasih obat. Tiba-tiba jadi bapak. Gak mungkin hidup lo jadi kayak sekarang. Seriusan deh lo, cowok duda anak 2 gitu. Masih bawa 2 anak kecil, modalnya juga biasa aja. Kok lo mau nikah sama dia sih? Padahal mukanya lumayan ganteng juga sih. Yang paling penting dia punya sepasang anak kembar cowok cewek umurnya 5 tahun. Kalau aja anak gue masih ada... Stop. Urusan 5 tahun lalu itu harus lo simpen rapat-rapat, ngerti nggak? Banyak cowok nggak bisa nerima soal itu. Emangnya dia peduli apa sih? Dia juga punya 2 anak sendiri kok. Gue aja gak pernah komplain sama dia. Cowok duda anak 2 gitu. Lo bilang deh resepsi nikahnya minimal harus ada 15 meja, kan? Nggak boleh kalah sama mantan istrinya. Terus soal mahar, lo udah kepikiran mau minta berapa? Gue sama dia cuma mau hidup bareng aja, gak usah ribet lah.
Dengerin ya, kalau cowok udah nikah, kalau uangnya nggak dikasih buat lu, pasti bakal dikasih ke cewek lain. Pokoknya sekarang langsung bilang ke dia, lu mau belanja di mall. Cepetan deh. Iya juga ya. Gue beneran ada barang yang mau dibeli. Ayo buruan, lo lama banget sih. Mall, cepet kesini. Tuh kan ekornya si rubah udah mulai kelihatan ya. Dua-duanya gue mau deh, tolong bungkusin ya. Ternyata lu hari ini kesini buat beliin hadiah buat anak ya. Iya dong, tema kali jadi mami harus kasih kado buat anak dong, biar kenalan. Mbak, mau bayar nih. Halo, totalnya jadi 1.200 ya. Gue beli 2. Bisa diskon nggak? Nggak bisa. Kita kan sama-sama kerja di sales. Toko gue juga di sebelah lo, jualan sepatu. Lain kali lo mampir ke toko gue kasih diskon deh. Terus gue tambahin 2 insole sepatu juga. Barang total 1.200 masih aja nawar-nawar. Udah deh, nggak usah. Itu tunggu. Beli pakai kartu aja. Biasanya toko ini sih suka ada diskon juga. Sayang hari ini gue nggak ulang tahun. Mami, lu juga pilih satu dong. Anggap aja ini dari kita buat lo. Lo lihat yang ini bagus juga. Ini sih udah pasti bagus. Ini harganya 150.000 loh. 150.000 mahal amat ya. 150.000 mah apaan? Keluarin deh. Coba Mami pakai. Kalau nggak niat beli, mending jangan coba-coba deh. Barang semahal ini, kalau lecet atau rusak, gue takut lo nggak sanggup ganti. Malu dong di depan anak. Tapi beliin dong buat Mami. Iya. Papa beliin. Papa hari ini buru-buru lupa bawa kartu. Keluar belok kanan. Ada lapak di bawah jembatan, kayaknya cocok buat kalian. 5.000 satu kantong. Mending kesana aja deh. Lo pikir papi gue nggak mampu beli ya? Lo ngeremehin siapa sih? Ada apa sih ini? Arum. Halo, lo Arum kan? Istri gua ngincer satu perhiasan di toko lo, tapi hari ini gua lupa bawa kartu. Katanya di toko lo ada diskon ulang tahun. Kebetulan, hari ini gua ulang tahun. Bisa nggak ya dikasih diskon? Bukan, diskon 10% juga tetap nggak sanggup beli kok. Irfan! Apa? Diskon apaan sih? Langsung kasih gratis saja. Tambah lagi kasih 6 butir emas buat Anda. Selamat ulang tahun ya. Semoga selalu hoki dan lancar. Silakan jalan dulu. Kami tunggu kunjungan berikutnya. Arum, kok kamu kasih gratis malah rugi sih? Kamu tuh bener-bener nggak bisa lihat peluang ya. Kamu tahu dia itu siapa nggak? Dia itu Irfan Cahyadi, orang terkaya di Dragon City loh. Boro-boro kasih gelang emas ke dia. Satu toko ini dikasih ke dia juga nggak masalah. Diskonnya gila banget sih. 2 bulan lagi ulang tahun tuh balik lagi deh. Kenapa kamu lepas sih? Mahal gini, ya harus disimpan baik-baik dong. Nanti buat Kiki aja. Jadi mas kalian gimana? Cuma belasan juta doang, udah dikasih ke kamu ya, itu punya kamu. Cuma belasan juta? Kamu pikir kamu Irfan Cahyadi? Orang terkaya Dragon City? Sombong banget sih. Udah. Bambang, Kiki, Mama bawain kalung panjang umur buat kalian, mau nggak? Ayo, sini. Tahi lalat di leher punya Kiki. Dia juga ada. Itu kembar cowok cewek. Sama kayak kamu, di lehernya juga ada tahi lalat. Kok semua ada tahi lalat sih? Anak ini asalnya dari mana ya? Tentu saja mereka lahir dari mamanya. Masa iya gue yang operasi sesar sendiri? Terus mamanya mereka di mana? Maksud lu mantan istri gue? Setelah cerai sama gue, dia terus kerja desain di luar negeri. Widya Ayu Ningtyas, jangan mikir aneh-aneh. Mereka punya mama sendiri. 2 anak lu itu udah meninggal 5 tahun lalu. Mbak Widya, hari ini Anda janjian lihat rumah tipe 3 kamar. Sekarang bisa ke sini nggak? Iya, gue OTW. Gue sebentar lagi sampai. Tungguin ya. Ayo, jalan. Kita lihat cabang rumah baru kita nanti. Yuk, berangkat. Kita, maksud lu, nanti kita berempat tinggal bareng? Iya dong. Sebenarnya nikah itu maknanya apa sih? Intinya tuh 2 orang sewa 1 rumah. Lebih hemat gitu. Nanti pas lihat rumah, lu harus bantuin gue nawar harga ya. Apapun yang mereka bilang, kalian semua harus bilang gak puas, gak setuju. Gimana? Oke? Mbak Widya, menurut lu gimana rumahnya? Menurut gue sih secara keseluruhan oke. Cuman kamar tidurnya itu kayaknya sedikit kekecilan deh. Ini sewanya 3 juta sebulan ya? Sayang, kayaknya agak mahal deh. Oh, gue juga kurang puas sih. Ini rumah cuma 80 meter doang. Emang bisa ditempatin ya? Ruang tamunya aja nggak lebih gede dari kamar mandi rumah kita. Di dapur aja nggak ada koki. Sewa bulanan 3 juta. Kalian mau tinggal di istana kali ya? Kalau sikap lu kayak gini, ya udah gue cabut duluan deh. Bukan gitu maksudnya. Gue suruh kalian pura-pura gak puas, tapi gak usah sampai segitunya lah. Aduh, sekarang makin parah nih. Tidur di kolong jembatan aja deh. Nggak apa-apa kok. Bapakku punya rumah di seluruh dunia. Mami, pilih aja yang mana suka. Hah? Nak, Papa udah sering bilang ke kamu. Rumah di permainan monopoli itu cuma rumah bohongan, bukan beneran. Game itu ya game. Hidup itu hidup. Sebenarnya aku juga udah cari satu tempat lagi. Gimana kalau kita lihat bareng-bareng? Beneran? Iya. Ayo kita lihat yuk. Ayo dong.
Wow, gede banget. 3 juta sebulan? Enggak sampai 3 juta. Cuma 1,5 juta aja. 1,5 juta? Murah banget ya. Rumahnya jangan-jangan nggak bersih nih. Kacau banget. Rumah ini baru banget dibeli loh. Terus kenapa harganya murah banget? Soalnya rumah ini punya mantan bos gua. Dia percaya sama Feng Shui. Jadi dia punya 3 syarat. Pertama, nggak boleh buat penyewa yang masih single. Kedua, nggak boleh buat orang tua. Ketiga, nggak boleh buat anak tunggal. Dia maunya sepasang suami istri bawa anak kembar cowok cewek tinggal di sini biar keluarganya lengkap dan harmonis. Makanya yang cocok sama syaratnya dikit banget. Jadi kita dapat harga miring. Terus, semua perabotan ini bisa kita pakai semua? Tentu aja. Tinggal bawa koper langsung bisa tempatin. Masak pertama di rumah baru, gue harus masak sendiri dong. Kita bantuin ya. Ayo, kita bareng-bareng bantuin. Oke, kita bareng-bareng. Yuk. Nih, udah jadi ikan sapi nih. Wah, harumnya enak banget. Ayo, 2 bocil makan yang banyak ya. Nih, makan yang banyak. Anak kecil lagi masa pertumbuhan. Kamu juga tambah makan dong. Ayo. Aduh, makan yang banyak ya. Jangan buru-buru. Nanti gue ambil kuah ini buat kita bikin semangkuk mie. Sekalian tambahin telur. Wangi banget deh. Emang enak ya. Barusan itu makanan yang mereka nggak habisin. Kok lu jago banget masak sih? Gue nggak cuma bisa masak kok. Apa aja, kayak benerin WC, ngelas listrik, buka gembok, ganti kunci, semuanya bisa gue kerjain. Serius lu bisa semua itu? Iya. Dulu kerja apa sih? Dulu gue. Sebenarnya kalau mau bisa semua itu, lu cuma perlu 3 syarat. 1, ibu meninggal muda. 2, ayah nikah lagi. 3, ibu tiri suka nyiksa. Kalau 3-tiganya terpenuhi, apa aja bisa lo pelajari. Itu kan cerita Cinderella ya. Mami lo Cinderella ya. Berarti papi itu pangeran dong. Jangan salah ya. Kita berdua emang mirip banget kayak Cinderella sama pangeran. Gue jual sepatu kaca, lo yang nyetir mobil labu. Ayo pangeran, gue ke dapur cuci piring dulu ya. Cinderella. Lu duduk aja. Biar gue yang beresin. Arum Darmawan. Ayo, ini permen nikahan gue. Soal uang 8 juta itu, kapan lo bisa kasih ke gue? Udah nikah ya? Iya. Nggak apa-apa kok. Nikah malah makin seru. Asal lu mau sama gua, bonus 8 juta itu bakal jadi milik lu. Jaga sikap lo. Gue lagi rekam nih. Kalau suami gue lihat lo bakal kena masalah. Gua udah cari tahu semuanya. Suami lu itu cuma sopir doang. Nasib lu emang udah ditakdirin buat sama gua. Lu maju lagi, gue bakal lawan lo habis-habisan. Jadi lu yang ramalin istri gue ya? Coba ramalin gue juga, nasib gue gimana? Nasib lu itu cuma miskin doang. Nggak ada yang perlu diramal. Kebetulan nih, gue juga bisa ramal. Gue ramalin lu tahun ini siang, sebentar lagi lu bakal dipecat, wajah lu kelihatan suram, bakal kena musibah. Dalam 5 menit lu bakal dipukulin sampai babak belur. Ngomong apaan sih lu? Gue keluar dulu buat telepon, kalau ada apa-apa panggil gue aja. Widya Ayu Ningtyas, duit lu yang 8 juta itu jangan harap bisa balik lagi. Lu sama suami lu pikirin baik-baik deh. Mau ganti rugi berapa buat biaya berobat gua? Kalau enggak, gua bikin hidup kalian berdua susah banget. Halo, bos, apa? Lu dipecat? Halo, bos. Ada orang yang bayar kita buat kasih lu pelajaran. Ikut kita sebentar ya. Bang, lu salah orang nih, bang. Ayo, bang. Lu jago ramal juga ya? Oh, dulu pernah belajar dikit-dikit buat cari makan aja. Ya udah, ramalin gue dong. Kapan gue bisa dapat bonus 8 juta itu ya? Oke. Saldo Alipay masuk 8 juta. Astaga! Lu sakti banget sih. Hebat. Cuma gara-gara 8 juta udah bikin lu segitu senangnya. Apanya cuma 8 juta? Ini beneran
beneran 8 juta tahu. Nggak nyangka ya kakak ipar kerja di bisnis keluarga kita. Susah-susah lo kasih gue tugas. Kali ini pasti gue beresin buat lo. Makasih ya. Ada yang aneh deh. Lu perhatian banget sama dia. Jangan-jangan lu beneran suka sama dia? Mimpi. Aja kali dia. Bekas luka di perut bawah lo udah lama banget nggak hilang. Lain kali mampir ke rumah sakit gue bantuin lu laser biar hilang. Oke. Kalian udah tinggal bareng ya? Terus gimana kehidupan suami istri kalian? Sekarang mana ada sih pasangan beneran, apalagi urusan ranjang. Kita udah sepakat kok tidur di kamar masing-masing. Cih, jangan-jangan lu nggak bisa ya? 5 tahun lalu cowok itu lu beneran nggak inget apa-apa? Waktu itu gue mabok parah banget, mana inget apa-apa? Oh, gue inget dikit sih. Apa tuh? Apa? Kayaknya di perut bawahnya ada bekas luka kecil. Aduh. Nggak apa-apa kok, santai aja. Itu udah tidur. Iya, baru aja gue popoin. Itu gue ke kamar tamu dulu ya. Oke. Oh iya, gue di sini, lu di situ. Aduh, cowok satu ini bener-bener gak ada gunanya. Cowok kaku banget, gak bisa deketin cewek sama sekali. Kayaknya kita harus turun tangan bantu dia dapetin istrinya. Ayo jalan. Mami, gue pengen lu tidur bareng kita berdua. Bukannya tadi papa baru aja nidurin kalian ya? Kok sekarang bangun lagi? Nggak apa-apa, santai aja. Gini aja deh, gue ajak mereka tidur di kamar utama, lu tidur di kamar sebelah aja. Maaf ya, repot. Nggak apa-apa kok. Tapi gue juga mau lu tidur bareng gue. Bambang Cahyadi, lu kira orang dewasa itu sabarnya nggak ada batasnya ya? Lu pikir gue bakal nurutin lu? Terus lu bakal dengerin gue gak? Nanti kalau mereka udah tidur, gue langsung cabut kok. Mereka tuh tidurnya cepet banget. Kalau papi kedinginan bakal peluk mami. Kakak pinter banget ya. Ya ampun, dada bidangnya gila sih. Perutnya juga berotot banget. Gue lagi mikir apa sih? Udah lama banget gue gak ngerasain cowok. Kok dia juga ada bekas luka di situ? Lu pegang-pegang gue ngapain sih? Tadi malam gue bilangnya nemenin anak tidur. Gue gak bilang nemenin lu tidur. Lu masuk ke selimut gue ya. Siapa juga yang masuk ke selimut lu? Lihat deh, lu pakai selimut siapa tuh? Bambang Cahyadi, sini lu ke sini. Irfan Cahyadi, lu ngapain sih? Namanya juga anak kecil, pasti karena kedinginan. Makanya dia ambil selimutnya. Lagian juga, lu itu suami sah gue. Selimut lu, gue mau masuk kapan aja, ya suka-suka gue dong. Lu tuh nggak mau jadi bandel ya? Malu-maluin deh. Ayo mami ajak kalian sarapan. Ini kasur apaan sih? Keras banget. Nanti tidur di sini bisa kebiasaan nggak ya? Halo, asisten ini gua. Tolong beliin gua kasur Haskins yang itu. Iya, yang harganya 2,2 miliar itu. Ini apaan sih? Dari mana nih? Itu tadi gue liat di luar ada orang buang kasur nggak dipakai. Oh, Gue liat masih bagus kok. Dulu lu kan bilang harus hemat. Makanya gue ambil aja bawa pulang. Lu lagi hoki nih. Mami gampang banget dibohongin ya. Sharon Konstantin. Ini pasti lebih dari 2 miliar ya. Kok lu bisa beli jam sama hal itu sih? Apa itu Danton? Ini 50.000 rupiah. Beli di Hibu. Barang palsu. Ibu ya? Iya. Aduh, kenapa lu gak bilang dari awal sih? 50.000 ini bener-bener worth it ya? Mirip banget sama aslinya. Beberapa hari lagi sahabat gue ulang tahun. Bikinin satu dong buat gue. Nggak enak ah, sahabat lu ulang tahun. Masa lu kasih barang palsu ke dia? Siapa bilang gue mau kasih 1? Gue mau kasih 10. Gue transfer ke lu 500.000. Nanti apapun itu, mau jam Siston atau Patek Philippe, bikinin aja kayak yang lu punya. Harus mirip banget sama aslinya ya. Makasih ya. Oh. Sayang nih pegang uangnya pergi beli es krim ya gimana? Mama sebentar lagi pulang kerja. Ini dia ada pelanggan. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Widya Ayu Ningtyas. Kok lo ada di sini? Kalian saling kenal?
Nggak kenal. Kenapa nggak kenal, Kak? Sekarang lo kerja di tempat kayak gini. Lo udah jatuh serendah ini. Nggak kasih tahu gue sama papa mama juga. Kalau lo bilang dari dulu, gue bisa bahagia beberapa hari lebih awal. Gimana lo nyesel banget kan udah putus hubungan sama keluarga? Iya, gue bener-bener nyesel banget. Harusnya dari dulu gue keluar dari tempat penuh drama itu, biar nggak usah lihat muka-muka lu semua. Lo emang mulutnya keras banget sih. Beberapa hari yang lalu, bokap gue baru aja beliin gue villa di pinggiran kota. Gimana, keren kan? Lo pasti iri banget ya. Urusan pribadi lo, nggak perlulah lapor ke gue. Kalau lo nggak mau beli sepatu, mending keluar aja. Gue masih harus kerja. Siapa bilang gue nggak mau beli sepatu? Gue malah mau lo yang langsung layanin gue. Cepet buruan telepon ke papa. Bilang aja mama lagi diganggu orang. Halo, dua pasang ini lagi paling hits musim ini. Coba aja dulu. Kalau nggak dicoba langsung, gimana gue tahu bagus apa enggak? Lo harusnya bantuin gue cobain sepatunya kan? Oke. Widya Ayu Ningtyas. Kita kan sama-sama kuliah desain ya. Sekarang gue kerja di kantor mewah, desainin high heels buat orang lain. Lo malah jongkok di sini bantuin gue pakein high heels. Kita sama-sama anaknya bokap. Kenapa sih lo nggak bisa lebih berprestasi dikit? Dua pasang sepatu ini semuanya handmade, khusus buat pelanggan VIP. Soal harga sih emang agak mahal. Tapi bokap lo aja udah beliin lo villa. Uang segini mah kecil lah buat lo. Tapi ya, uang itu nggak penting. Yang penting gue suka. Yang penting lo suka aja ya. Yang ini harganya 28 juta. Yang satunya 38 juta. Tunggu bentar, gue pikir-pikir dulu. Lo ngapain sih? Bukannya lo mau pikir-pikir dulu. Gue kirim ke grup alumni SMP kita. Biar semua orang ikut milih juga. Lihat deh. Semua orang bilang bagus tuh. Aduh, lo keberatan harganya mahal ya? Gak apa-apa, santai aja. Gue udah bilang ke mereka, lo gak punya duit buat beli kan? Siapa bilang gue gak punya duit? Totalnya 66.000. Mau bayar pakai transfer atau kartu? Makasih ya. Dua pasang sepatu ini, komisinya udah sama kayak gaji gue 2 bulan. Kapan-kapan mampir lagi ya? Minggir, jangan halangi jalan. Sayang. Ayo, cepetan bangun. Sakit gak? Mami, aku gak sakit. Mami. Kok gue gak tahu lo udah jadi ibu sih? Mami sama papi udah nikah resmi. Gue sama kakak emang anaknya dia. Jadi lo kabur buat jadi ibu tiri anak orang lain ya? Widya Ayu Ningtyas. Hidup lo makin lama makin mundur aja. Mami, tangan adik bengkak. Bahkan anak kecil aja lo gak lepasin. Masih pantas dipanggil manusia gak sih? Gue gak mau ngalah, terus kenapa? Gue malah dorong dia, terus kenapa? Kenapa emang? Lihat-lihat apaan sih? Ini 116 ya? Datang ke lapangan 5 Mei, toko sepatu Ida. Anak lo terbuat dari emas apa? Gue cuma dorong dikit langsung telepon 116. Lo lebay banget sih. Ini 119. Lo ngapain sih? Gue teleponin buat lo. Lo gila ya Widya Ayu Ningtyas? Pelanggan itu raja tau. Gue injak lo. Hah? Berani-beraninya nindas anak gue. Lo bikin lo masuk neraka. Pak Irfan Cahyadi, ibu nggak bakal rugi kan? Parah banget ya. Kita menang. Yay, Mami, lo keren banget. Pak Irfan Cahyadi, lain kali hati-hati ya. Jangan sampai bikin ibu marah. Kekerasan rumah tangga itu nggak cuma sekali, bisa berkali-kali. Menurut gua CCTV di mall hari ini pasti pada rusak semua. Rusak ya? Oh iya, CCTV-nya rusak. Tenang aja, gue pasti nggak bakal biarin Bu Widya kena masalah. Kok lo datang ke sini? Kiki bilang gue harus datang jadi pahlawan penyelamat. Tapi sekarang kayaknya pahlawan kayak gue nggak kepake di sini. Maaf ya. Hari ini anak kita sampai terluka. Nggak apa-apa kok. Orang jelek itu malah lebih parah lukanya dari kita. Lo nih. Ada satu hal lagi. Barusan gue terlalu emosi. Gue jadi nganggur. Emang kenapa? Nganggur ya nganggur aja. Kartu gaji gue buat lo. Kita udah nikah, laki-laki harus nafkahin keluarga, itu udah kewajiban. Lo gajinya berapa sih? Sok-sokan jadi bos besar lo. Lihat lo karena lo tulus banget, ya udah deh gue terima aja. Ini apa sih? Gue cuma gambar asal aja. Lu tuh punya bakat banget. Kenapa nggak jadi desainer aja malah jadi sales sih? Ngomong lu lucu deh.
Kalau gitu kenapa lo nggak jadi orang terkaya aja malah jadi sopir? Emang gue nggak mau, bukan karena gue nggak kepilih aja. Gue dengar-dengar sekarang ada perusahaan namanya YS. Lagi buka lowongan asisten desain. Lu mau coba nggak? Yes ya. Itu tuh perusahaan desain yang lagi naik banget sekarang. Seriusan? Halo, Pak Jen, asisten khusus. Gua nih. Tolong lu kontak YS, anak perusahaan kita. Bilang aja suruh mereka sediain posisi asisten desain buat Widya Ayu Ningtyas. Baik Pak Irfan. Oh ya Pak Farid Rizkia dari Hong Sing Property mau janjian sama Bapak malam ini di Sinyal Club. Oke, gue paham. Bisa nggak lo cariin kerjaan buat gue? Katanya suami lo kan yang cari duit buat keluarga. Kenapa lo masih nyari kerjaan sampingan sih? Ya buat cari duit lah. Kalau gue nggak bantu cari duit, beban suami gue makin berat dong. Ada nih kerjaan part-time di Sinyal Club. Jadi waitress gajinya 80.000 per jam. Lo minat nggak? Boleh banget. Itu lebih gede dari hasil gue jualan sepatu. Ayo, berangkat. Makasih banget Pak Irfan udah mau datang malam ini. Kita benar-benar berharap bisa kerja sama Cahyadi Group. Ayo sini gue tuangin minum ya. Permisi, ini minuman yang Bapak pesan. Maaf Pak Irfan. Aduh, lu kenapa sih? Irfan Cahyadi. Barusan itu kan Pak Farid dari Red Star Property ya. Kok lu minum bareng dia sih? Mana mungkin gue minum bareng bos-bos gede gitu. Gue itu cuma nemenin doang. Bukannya lo udah nganggur. Gue mikirnya, ya nyari kerjaan sampingan buat nambah-nambahin uang belanja. Dia bilang kalau gue minum 1 gelas aja, bakal dikasih 1 juta. Orang-orang kaya gitu emang suka nindas orang kecil. Tadi gue lihat dia kayak lagi ngelap celana lo. Mana ada dia ngelap celana gue? Dia itu lagi pegang-pegang gue. Dia mau godain gue. Jijik banget. Orang-orang kayak gitu emang nggak tahu malu. Ayo ikut gua. Ya! Siapa di antara kalian yang maksa suami gue minum? Hah? Iya dia tuh. Lo nyuruh suami gue nemenin lo minum ya? Iya, gue. Oke. Gue minum gantian buat dia. Ini. Aduh. Ini. Aduh. Udah cukup loh. Enggak. Udah. Kalau lu berani nindas suami gue lagi, gue hajar lu sampai mampus ya. Enggak berani. 1 gelas 1 juta. Bayar dong. Oh. Itu enggak nih. Kali ini lo lagi hoki aja. Sih. Kerja lu bagus juga. Besok ke kantor buat tanda tangan kontrak ya. Oke. Makasih Irfan Cahyadi. Iya ini. Lu beneran bisa nggak sih? Nggak nyangka lu jago minum juga ya. Jelas dong. Gue kasih tahu ya. Gue tuh dijuluki 1000 gelas nggak teler. Ayo. Wah. Astaga, beneran deh. Gue udah nggak ngerti lagi sama lu. Gue aja belum pernah ngurusin orang sampai segitunya. Ayo, minum air dulu. Lu tuh gimana sih? Aduh, hambar banget. Lu yakin bisa nggak? Lain kali jangan kebanyakan minum ya. Lo ngomong apa barusan? Gue bilang, kalau lu nggak kuat minum, ya jangan dipaksain. Masih mau minum lagi? Nih, minum aja. Ayo minum lagi sedikit. Halo Centesu, lu belum datang juga sih? Lu mau gaji lu dipotong ya? Iya. Gue udah masakin lu sup buat ngilangin mabuk. Sarapan gimana? Ada di meja. Kenapa lo tiba-tiba perhatian banget sama gue sih? Lu lupa ya semalam kejadian apa? Semalam?
Semalam, oh gue inget, semalam gue dicium sama si anjing itu. Aduh, sial banget deh. Aduh. Sarapan urusin sendiri aja ya. Ini apaan sih? Penawaran YS, gue diterima. Sekarang gue bisa jadi desainer. Kalian benar-benar bawa hoki buat mami. Lo belum cium papi itu. Cuma anjing yang dicium sama dia. Ate jadi cemburu nih. Nggak usah peduliin dia. Hari ini kan hari pertama lu kerja, biar gue anterin lu aja. Kayak gini tuh hitungannya pakai fasilitas kantor buat urusan pribadi nggak sih? Bos di jalan agak macet, jadi telat. Pas. Lu salah denger tuh. Yang dia maksud itu maaf ya. Ya cuma maaf aja kok. Asisten khusus Chen, lu kan asisten pribadi bos. Gue mah cuma sopir doang. Masa lu bilang maaf ke gue sih? Iya juga sih. Walaupun gue asisten pribadi bos, tapi gue tetap sopan banget orangnya. Nggak nyangka lo kenal sama asisten khusus presidir ya? Keren juga nih jaringan lo. Gue bisa masuk semulus ini. Jangan-jangan gara-gara lo masuk lewat jalur belakang ya? Mana mungkin lah. Gue cuma sopir, kerjaan gue cuma buka pintu mobil. Mana bisa buka pintu belakang kantor. Itu semua karena lu yang jago. Perusahaan bakal ada perubahan besar. Halo semuanya, nama gue Widya Ayu Ningtyas. Gue asisten desain yang baru di sini. Kedepannya mohon kerjasamanya ya. Widya Ayu Ningtyas. Widya Ayu Ningtyas, lo benar-benar gak pernah hilang dari hidup gue ya. Kalimat itu harusnya gue yang bilang ke lo. Lu cuma lulusan SMA kerjaan sales. Emang pantas jadi rekan kerja gue? Pantas atau enggaknya, bukan lo yang nentuin. Kalau lo nggak mau kerja di sini, kapan aja boleh cabut kok. Lo, Semua. Klien besar nih. Lani Sudirman udah sampai di bawah sekarang. Cepetan siapin semuanya. Ayo. Jangan buang waktu. Widya Ayu Ningtyas, klien besar ini balik dari luar negeri loh. Pengalamannya banyak banget. Nanti lo jangan banyak ngomong. Hati-hati jangan sampai kelihatan gak ngerti apa-apa. Kalau sampai lo bikin klien besar ini kecewa, siap-siap aja dipecat dari kantor ini. Terus terang aja, gue gak puas sama desain kalian kali ini. Gak ada opsi lain ya. Gue ada satu alternatif. Widya Ayu Ningtyas, lo diam aja. Zulkifli Subrata, dia cuma asisten desain baru. Cuma lulusan SMA. Gak pinter-pinter amat juga. Dan sebelumnya dia juga pernah nyontek karya orang lain. Beneran gitu. Iya benar. Desain ini memang gue ambil referensi dari karya orang lain. Gue terinspirasi dari lukisan terkenal dunia anggur dalam gelas. Hak sepatunya didesain mengikuti garis aliran dari gelas anggur merah. Silakan semua lihat. Penuh semangat dan berani, tetap kelihatan elegan. Desain ini gue suka banget. Tadi gue dengar video Ayu Ningtyas bilang terinspirasi dari bentuk gelas anggur merah. Jangan-jangan lo juga suka minum anggur merah? Pak Zulkifli Subrata ternyata sehobi. Di rumah gue ada beberapa anggur merah dari berbagai tahun. Kadang kalau minum 1-2 gelas, langsung dapat inspirasi. Jarang banget ketemu orang yang sefrekuensi gini. Widya Ayu Ningtyas, semoga kerjasama kita lancar. Semoga kerjasama kita lancar. Bisa kerja bareng Pak Zulkifli Subrata, tentu kita senang banget. Oh ya Widya, bukannya lo pernah bilang di rumah lo ada anggur merah dari berbagai tahun? Gimana kalau hari ini kita undang Pak Zulkifli Subrata makan di rumah lo? Sekalian cicipin anggur merah lo. Rumah gue berantakan banget, takutnya malah bikin Pak Zulkifli Subrata nggak nyaman. Mana mungkin Pak Zulkifli Subrata orangnya santai, mana peduli hal kayak gitu. Lo nggak mau kita kesana, jangan-jangan sebenarnya di rumah lo nggak ada anggur merah sama sekali. Bohongin Pak Zulkifli Subrata ya. Mana mungkin. Pak Zulkifli Subrata, gue telepon suami gue dulu, biar dia beresin rumah sebentar. Kalau gitu maaf merepotkan ya. Widya Ayu Ningtyas, kali ini gue mau lihat lo bakal gimana. Irfan Cahyadi. Aisyah Fauzi, papa lagi dinas keluar kota. Bambang Kiki Mami, malam ini jam 6 ada klien besar mau datang ke rumah. Nanti kalian jangan sampai buka pintu ya, soalnya
Soalnya Mami nggak punya wine buat jamuan mereka. Udah tahu kok. Mami lagi ada masalah ya. Tapi kita kan udah bukan anak kecil 3 tahun lagi. Sekarang udah bisa bantu Mami dong. Iya. Ismail Hastuti, Mami lagi butuh bantuan. Cepat bantuin gua. Halo Mas Bambang. Kalian cuma punya waktu 1 jam. Cepetan grab ya uang 2 juta. Taruh di rak paling atas. Yang di bawah 100.000 nggak usah dimasukin. Mas Bambang, lukisan Heri Ramadan ini mau digantung di mana? Gantung aja di sebelah lukisan Van Gogh. Mas Bambang, kalau mangkuk-mangkuk zaman dinasti Tang, Song Yuan, Mingqing ini taruh di mana? Mangkuk ya pastinya taruh di dapur dong. Lobster abalone, white truffle udah dimasukin semua belum? Tunggu bentar. Susu ajaca ini jangan dibuang. Maaf ya, kunci pintunya lagi rusak. Di rumah juga belum tentu ada orang. Amelia udah pulang ya? Widya Ayu Ningtyas, selera dekorasi lu bener-bener gak banget sih. Sampai-sampai pajang lukisan Van Gogh segala. Gak lebay tuh. Lukisan ini asli kok. Ngibul aja lo, Widya Ayu Ningtyas. Bukannya lo bilang paling suka nikmatin wine di rumah. Wine-nya mana? Wine? Nih, di sini. Lemari jelek gini isinya malah wine merek gak jelas. Gue aja gak pernah lihat satupun. Ini wine memang Bener kok. Yang ini tuh red wine Lafite tahun 87. Yang ini tuh red wine Romane Conti tahun 2012. Harga satu botolnya aja di atas $100.000. Si bocah udah suka ngenang cerita. Lo pikir gue bego apa? Umur lo aja udah tua kok malah gak ngerti apa-apa soal dunia. Bu, wine ini asli kok. Widya Ayu Ningtyas. Nggak nyangka ya, keluarga lu ternyata punya latar belakang yang keren banget. Ini wine mahal banget, gue nggak berani minum deh. Wine kayak gini di rumah kita banyak kok. Om itu tamu mamiku. Minum aja sesuka hati. Widya Ayu Ningtyas, boleh nggak? Silakan. Itu Bambang. Sini Mami mau ngobrol sebentar sama lo. Ayo sini. Sayang, itu barang-barang dari mana sih? Gue sama Kiki habis jalan-jalan ke supermarket, terus dapat undian hadiah. Kita jadi pelanggan ke 10.000, supermarketnya langsung kasih hadiah, belanjaan kita dikosongin semua. Beneran nih. Widya, gelas di rumah lo di mana ya? Sebentar gue ambil. Selamat datang semuanya. Hari ini kita makan enak, minum enak ya. Yes. Makasih ya. Santai aja kok. Yuk duduk makan aja sesuka hati. Widya, gue bantu potongin kue mangga buat lo ya. Makasih, gue alergi mangga. Gue makan kue strawberry aja nanti. Rumah lu dekorasinya keren banget, berasa nuansa budaya banget. Widya Ayu Ningtyas, lukisan Heri Ramadan ini juga asli ya? Kamu juga suka karya Heri Ramadan? Tentu saja. Heri Ramadan itu pelukis legendaris di sejarah. Dia hidup di masa Kaisar Tang Xuanzong. Bambang Cahyadi dan Kiki Cahyadi. Bambang. Kiki Fitri Anggraini, dokter mereka habis makan kue mangga, terus muntah-muntah. Bambang Cahyadi dan Kiki Cahyadi. Anak-anak alergi mangga, kamu nggak tahu? Cepet kasih ke gua. Ayo ke ruang UGD. Gue teman suaminya lo. Dok, pakai obat yang paling bagus ya. Uang nggak masalah kok. Gimana anaknya sekarang? Sudah nggak apa-apa kok. Jangan ganggu mereka, istirahat dulu. Terus, gimana dia? Dia sibuk ngurusin semuanya. Malah lebih kayak orang tua anak-anak daripada lu. Gue lihat dia gitu. Kayaknya bukan tipe orang yang nikah sama lu cuma karena uang. Mending lu cepet jujur sama istri lu deh. Bambang Cahyadi dan Kiki Cahyadi. Mereka nggak apa-apa. Lo istirahat yang tenang aja. Maaf ya. Gue nggak jaga mereka dengan baik. Gue nggak tahu kalau mereka juga alergi mangga kayak gue. Nggak apa-apa. Ini bukan salah lo. Ini salah gue yang nggak kasih tahu lo.
Oh iya, gue mau jujur sama lu soal satu hal. Sebenarnya gue bukan orang biasa. Gue tuh tipe orang yang sering nongol di majalah ekonomi, juga sering masuk berita koran gitu. Gue bahkan punya satu entry khusus di Wikipedia. Lu buronan ya? Lu waktu itu bilang lu pernah punya mantan istri, habis cerai terus dia ke luar negeri. Jangan-jangan gara-gara itu ya? Emang ada buronan yang bisa bebas jalan-jalan di jalanan gitu? Sebenarnya gue ini. Widya, gue mau kasih tahu kabar buruk ke lo. Hari ini gue cek di aplikasi data perusahaan. Si Duda juga ada nih. Ada Ipar juga nongol. Oh, hari ini gue cek di aplikasi data perusahaan. Perusahaan WS tempat lo kerja itu ternyata anak perusahaan dari Cahyadi Group. Tahu nggak siapa bosnya? Orang paling tajir di Kota Naga. Irfan Cahyadi tuh anjing. Irfan Cahyadi. Anjing. Iya. Tapi gue denger katanya Irfan Cahyadi itu pengusaha nomor 1 di Kota Naga. Orangnya ganteng banget, penampilannya juga keren. Terus dia juga investasi di banyak kegiatan amal. Gue kasih tahu ya, itu semua cuma berita buat pencitraan. Irfan Cahyadi itu orang brengsek. Udah deh, jangan bahas si brengsek itu lagi. Bikin mood rusak aja. Sayang. Katanya kamu mau jujur sama aku soal sesuatu? Tiba-tiba gue jadi lupa. Kalian ngobrol aja dulu. Kalian lanjut aja ya. Udah deh, jangan diliatin terus. Lu bantu gue cari tahu dulu. Gue sama Widya Ayu Ningtyas itu sebenarnya punya dendam apa sih? Jangan-jangan lu punya utang cinta sama dia? Ngaco lo. Lu dulu sama sekali gak kenal dia. Sekarang gimana dong? Harusnya lu bisa bilang ke dia kalau lu itu Irfan Cahyadi, pengusaha nomor 1 di Kota Naga. Menurut gua, 99% cewek pasti senang banget dengar itu. Tapi masalahnya, sekarang dia benci sama lu. Kalau lu kasih tahu identitas lu, udah pasti gak ada harapan. Gue punya solusi. Gini aja, lu tutup. Rapat-rapat identitas lu. Widya Ayu Ningtyas. Ada klien yang beli lukisan mahal. Tugas nganterin lukisannya gue serahin ke lo ya. Gue lagi ngomong sama lo nih. Ini lukisan buat Irfan Cahyadi lo. Lo harus hati-hati banget. Irfan Cahyadi? Irfan Cahyadi ya? Kenapa? Lo masih mau deketin Irfan Cahyadi? Emangnya Irfan Cahyadi mau sama lo? Lukisan ini nilainya miliaran. Kalau sampai rusak, siap-siap aja dipecat. Deket-deket sama Irfan Cahyadi, kalau bukan karena gue gak sanggup ganti rugi lukisan itu, udah gue sobek-sobek dari tadi. Aduh, sakit banget, man. Gue nabrak lo ya. Ya, lu nabrak gue lah. Hampir aja gue celaka gara-gara lo. Lihat nih. Aduh. Lu. Aduh, sakit banget. Ini bauannya banget ya. Ini darah ayam. Cepat ganti rugi sama gue. Oke bang, kasih gue HP lo, gue transfer. Iya. Ayo. Transfer ke akun gue ya. Cepetan. Aduh. Apa gue? Bukannya lo udah bisa bangun tuh. Ini penipu nih. Gak usah makasih sama gue ya, dokter Dewa Reinkarnasi nih. Sayang, gue mau cerita nih. Barusan gue ketemu orang pura-pura kecelakaan. Gila sih, untung gue cepat mikir. Udah kelar urusannya. Sayang, sini lo kasih 1. Sayang, gue mau cerita nih. Barusan gue ketemu. Anak durhaka. Kalau bukan karena kita dengar rekaman suara itu, kamu mau sembunyiin soal nikah sampai kapan sih? Dari kecil kamu gak pernah pacaran, cuma deket sama si Jianlin dari keluarga Jian itu. Istri sebelumnya juga kayaknya cuma nikah formal doang. Kamu tahu nggak gue sama bapak kamu tuh seberapa khawatir sama kamu? Kapan sih kamu bawa menantu gua ke rumah? Sayang, menurut kamu gimana? 1 rumah joglo di Jakarta, 1 rumah mewah di Surabaya, 2 villa di Bali, beberapa properti lagi di Amerika sana. Menurut kamu, ini cukup nggak buat menantu perempuan kita? Waktunya terlalu mepet nih. Mamiku datang. Cepet banget ya. Aduh, gimana dong? Apa-apa juga belum gue siapin nih. Menurut kamu, pertama kali ketemu harus kasih angpau nggak sih? Sekarang di rumah juga cuma ada 3-5 miliar. Ini mah kayak masih kepengemis aja. Mah, kalian jangan repot-repot dulu deh. Sekarang belum saatnya buat ketemu. Dia nggak tahu gue orang kaya. Dia kira gue cuma sopir. Apa?
Kamu benar-benar keterlaluan deh. Ini jelas-jelas kamu nipu buat nikah. Udah, cukup. Ayo buruan. Cepetan ganti baju sana. Aneh banget sih. Kok nggak ada yang bukain pintu ya? Widya, Sayang, Mami, Bambang Kiki. Loh, bukannya ini rumahnya Irfan Cahyadi ya? Kok kalian semua ada di sini? Jadi lo itu supir pribadi Irfan Cahyadi? Iya. Satu keluarga lo semua kerja buat Irfan Cahyadi ya? Iya. Pantes aja waktu gue bilang Irfan Cahyadi itu anjing, lo langsung reaktif banget. Ini mereka itu Dua orang ini orang tua gua. Ini nyokap gua. Beliau itu pengasuh yang udah ngasuh 3 generasi keluarga Cahyadi. Bokap gua tukang kebun di keluarga Cahyadi. Pak, sayang, dia manggil gue ibu loh. Nyokap gua sampai terharu banget. Kayaknya dia takut gua nggak laku. Widya, ini pertama kali kita ketemu. Gue nggak ada apa-apa buat dikasih ke lo. Ayo ikut gue. Abu bu. Widya sini. Ini gelang zambut warisan keluarga Cahyadi. Nih, lo simpan ya. Mah, ini barang dari keluarga Cahyadi, kita nggak bisa ambil. Mah, meskipun ibu sudah ngurus keluarga Cahyadi sampai 3 generasi, tapi bagaimanapun juga ini bukan rumah ibu sendiri. Ibu harus sadar sama posisi ibu. Ayo, balikin barangnya ke tempat semula. Sini. Udah, Mah. Ayo, keluar dulu yuk. Ayo Bambang Kiki. Bambang Kiki, keluar yuk. Sini Widya. Makasih. Widya ya. Kamu kerja apa sekarang? Aku juga kerja di Cahyadi Group, jadi asisten desainer. Kok kamu bilang juga, kamu kan menantu keluarga kita. Jadi asisten aja mana cukup. Nanti akhir bulan, tak kasih kamu pegang perusahaan deh. Ibu juga punya perusahaannya. Papaku udah tua. Beliau kadang suka ngomong ngawur karena pikun. Jadi kamu nggak usah dimasukin hati ya. Pak, Mah, biasanya kalian tinggal di mana? Kamar pembantu seluas 12 meter persegi ini adalah tempat kita sekeluarga hidup bareng. Gue tahu rasanya numpang hidup di rumah orang. Pak, Bu. Gue sama Dakiang pasti bakal kerja keras. Biar bisa cepat-cepat bawa kalian keluar dari sini. Supaya kalian bisa hidup enak, tinggal di rumah gede. Aduh, menantu macam apa ini baik banget. Ternyata anak gue sendiri nggak pantas. Pak, Bu, gue pulang nih. Pak, Bu. Ya, ini tradisi keluarga kita yang nggak pernah hilang. Biasanya kalau kita capek kerja, selagi bos lagi nggak di rumah, kita suka main cosplay buat hiburan. Gue ngerti kok. Gue juga sering roleplay di kontrakan. Sering ngerasa diri gue itu istrinya orang terkaya. Oh ya Widya, terus hari ini lu ke rumah keluarga Cahyadi ngapain? Oh ya, gue nganterin lukisan buat Pak Irfan. Ada klien besar nih, katanya mau kasih lukisan buat Pak Irfan. Katanya apa ya? Lukis pemandangan terkenal. Karya Novi Ramadhani. Harganya hampir lebih dari 10 miliar loh. Ayo. Biar gue tunjukin ke kalian ya. Wah, waktu gue ambil tadi masih baik-baik aja kok. Menantu, nggak apa-apa, santai aja. Widya Ayuning Tias, lukisannya mana? Gue kurang tenang, jadi gue datang langsung buat serah terima. Cepetan bukain pintu buat gue. Gak apa-apa, Mak. Itu lu aja yang bukain pintu. Pak Irfan udah nerima lukisannya belum? Pak Irfan lagi nggak di rumah. Bapakku jangan ngomong sama perempuan jahat itu. Ini suamimu ya. Gue suruh anterin lukisan. Lu malah bawa keluarga segala. Jangan-jangan lu semua sengaja rame-rame ke rumah Irfan buat nolong barang ya? Elsa Ayuning Tias, lo jangan ngatain orang seenaknya. Suami gue itu sopirnya Irfan Cahyadi. Suami lu aja cuma jadi bawahannya Irfan Cahyadi. Menurut gue, dia juga bentar lagi pasti dipecat. Widya Ayuning Tias lukisannya mana? Itu. Minggir.
Widya Ayu Ningtyas gue suruh lu nganterin lukisan, malah lu rusakin. Lu tahu nggak itu hadiah buat Irfan Cahyadi? Itu mahal banget, tahu nggak? Lu ngerti nggak sih? Gue, apain sih lu ngomong kenceng-kenceng? Cuma lukisan doang rusak ya udahlah. Asal bisa ketemu sama menantu gue, itu udah jadi hadiah terbaik buat kita. Lu siapa sih kok ikut-ikutan ngomong? Dia itu pembantu di keluarga Cahyadi, lu harus hormat dikit. Wah, ternyata satu keluarga kere semua. Gue nggak peduli lu siapa di keluarga Cahyadi. Lukisan ini nilainya 10 miliar. Kalian kerja jadi pembantu seumur hidup juga nggak bakal bisa ganti rugi. Nggak apa-apa menantu. Lukisan ini palsu kok. Paling cuma 200 ribu nih. Lu tuh keren. Ngerti lukisan gak sih? Soalnya lukisan aslinya ada di berangkas keluarga Irfan Cahyadi. Sekarang gue ambilin buat lo. Mah, lo kan asisten rumah tangga keluarga Irfan Cahyadi. Harusnya tahu dong lukisannya disimpan di mana. Aduh, ayo mah, kita pergi. Itu cewek kecil siapa sih? Kok nyebelin banget ya? Berani-beraninya lawan menantu gue. Pecat aja dia. Kebanyakan bacot dia. Bukannya ini kerjanya Widya Ayu Ningtyas ya? Lu juga sayang sama istri lo ya? Mah, gue juga sayang sama mama kok. Mama kan udah lama banget nggak melukis. Gue tuh cuma kasihan sama menantu gue. Wah, mah, tangan mama masih aja jago kayak dulu ya. Siapa sangka dulu Novi Ramadhani yang terkenal banget di dunia seni lukis, ternyata mama gue sendiri. Banyak omong lu. Mulut lu manis banget ya. Lukisan asli karya Novi Ramadhani ada di sini. Lihat baik-baik ya. Kok bisa begini sih? Lo suruh Widya Ayu Ningtyas ngirim lukisan palsu ke sini. Nggak takut nyinggung Irfan Cahyadi ya. Kalau aja Widya nggak ngerusak lukisan itu, lu pasti udah kena masalah gede deh. Kali ini lu lagi beruntung aja. Lain kali nggak bakal semudah ini tahu. Tapi nggak ada yang tahu akhirnya dia sama nenek bareng-bareng bahagia masuk tahun baru. Ceritanya udah selesai, ya. Setelah papa sama mama ganti kerjaan baru, banyak banget kejadian. Menurut gue sih, nggak sesimpel itu. Urusan keluarga gue sendiri yang bakal beresin. Elsa Ayu Ningtyas. Widya Ayu Ningtyas, lo ngapain? Widya Ayu Ningtyas. Widya Ayu Ningtyas, lo gila ya? Harusnya gue yang nanya lu. Lo sendiri yang gila. Kan 5 tahun lalu gue udah putus hubungan sama keluarga Lin sepenuhnya. Kenapa sih lo berkali-kali nyari masalah sama gue? Nyari masalah sama lu? Nyari masalah sama lu perlu alasan ya? Gue ngelewatin jalan terus nginjek semut aja gak perlu alasan. Udah deh, jangan pura-pura. Lo gak pernah nganggep gue kayak semut kok. Lo cuma bisa ngeliat ke atas, tapi lo gak akan pernah bisa ngarapin gue. Karena lo anaknya selingkuhan. Di depan gue, lo gak akan pernah bisa angkat kepala. Bakat lo biasa aja, tapi gue ini jenius desain. Lo pengen nginjek gue sampai ke tanah, tapi lo sendiri takut. Karena lo minder penakut kasihan. Maco lo, omongan lu ngawur. Yang kasihan itu lu sendiri. Bokap lu gak sayang, nyokap juga gak peduli. Lu sampai dibikin hamil sama orang, terus 2 anak lu juga udah mati. Jangan bawa-bawa 2 anak itu. Oh iya, hampir lupa kasih tahu. Widya Ayu Ningtyas, 2 anak lu itu masih hidup. Apa lu bilang? Widya Ayu Ningtyas lo gak akan pernah tahu mereka di mana. Gimana hasil penyelidikan yang gue suruh lu cek kemarin? Pak Irfan, Bu Widya itu benar-benar kasihan banget. Ibunya udah meninggal dari kecil. Bapaknya emang punya pabrik, tapi duitnya malah dipakai buat pelihara selingkuhan. Bu Widya dari kecil udah sering disiksa sama ibu tiri sama adik tirinya. Ini data lengkapnya. Pak Irfan, lu harus benar-benar bela Bu Widya ya. Dia benar-benar kasihan banget. Dulu keluarga Asep pernah nawarin kerja sama ke gua kan. Tapi lu yang tolak waktu itu. Kasih tahu mereka besok sore jam 4 di restoran Lihua. Gua sendiri yang jadi pemimpin. Gua mau jamu mereka baik-baik. Putri kesayangan balik lagi nih. Kenapa sih? Lihat nih,
bekas cubitan Widya Ayu Ningtyas di tangan gue. Sampai sekarang masih biru. Kok bisa gitu sih? Waktu itu dia juga pernah mukul gue gini. Mama harus bela gue ya. Berani-beraninya dia nyakitin anak gue. Gue bakal kasih pelajaran ke dia. Aku pulang. Aduh, kok kamu mabuk lagi sih? Hari ini lagi seneng aja. Seneng apaan sih? Asisten pribadinya Irfan Cahyadi? Orang terkaya di kota Naga datengin gua. Katanya besok siang mau undang kita sekeluarga makan bareng. Seriusan? Hah? Elsa, kamu dandan yang cantik ya? Iya, Ma. Kalau Mama bisa deket sama Pak Irfan, lo pasti bisa bikin Widya Ayu Ningtyas dipecat total dari perusahaan. Kalau ketemu orang ngomong yang sopan ya. Iya, gue tahu kok. Minuman ini udah gue siapin semua. Aduh, Anda pasti Irfan Cahyadi ya? Pak, lo salah orang. Dia itu suami murahan Widya Ayu Ningtyas itu. Cuman jadi sopir di keluarga Cahyadi. Sopir kok duduk di meja utama sih? Cepetan bangun. Ma, jangan dengerin dia. Duduk aja. Ini anggur merah khusus yang gue bawain buat Irfan Cahyadi. Cepetan tuangin deh. Minuman kelas beginian lu juga berani bawa ke sini. Songong banget sih lu. Keluarga kita ini tamu kehormatan yang diundang langsung sama Irfan Cahyadi. Mau percaya nggak? Gue tinggal ngomong sama dia, lu bisa langsung diusir dari sini. Pak, ngapain sih repot-repot ngurusin sopir kayak dia? Gue kasih tahu ya, habis hari ini keluarga lu siap-siap tidur di jalan deh. Oke, gue juga pengen lihat gimana caranya lu bikin gue tidur di jalan. Ujen, asisten khusus Irfan Cahyadi sudah datang. Irfan Cahyadi. Kan Irfan Cahyadi udah duduk di situ. Kenalin lagi aja, nama gue Irfan Cahyadi, suaminya Widya Ayu Ningtyas. Pak Irfan, dulu kami benar-benar nggak tahu siapa Bapak. Kami udah banyak salah sama Bapak. Tolong jangan diambil hati ya, Pak. Kalau cuma nyakitin gue sih nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ganggu istri gue, itu nggak bisa gue biarin gitu aja. Pak Irfan, saya salah Pak. Dengar nada bicara lo, orang nggak tahu pasti mikir lo belum makan. Kalau mau minta maaf, harus ada sikap minta maaf lo. Ini aja lo makan ini baru gue maafin. Kenapa? Gak suka ya? Dulu waktu Widya masih kecil, apa aja dimakan, gak pernah menit. Pak Irfan. Lo mau gantiin dia nerima hukumannya? Pak Irfan, orang besar nggak dendam sama orang kecil. Gue sumpah, mulai sekarang kita nggak akan gangguin Widya Ayu Ningtyas lagi. Enggak. Gue mau keluarga lo hilang dari kota Longceng. Tapi perusahaan gue masih ada di kota Longceng. Itu nggak usah lo pikirin perusahaan lo udah bangkrut. Sekarang lu bisa tenang bawa keluarga lu tidur di jalanan. Masih ada satu hal lagi. Kalau ada siapapun yang kasih tahu istri gue soal identitas gue, nggak peduli siapa yang ngomong, gue bakal anggap itu lu yang ngomong. Nanti nggak cuma tidur di jalanan doang urutannya. Pak Irfan, kami salah. Kami nggak berani lagi. Keluarga Lin benar-benar habis. Gue mau ketemu lo. Tempat biasa. Jangan sampai nggak datang. Cewek yang dulu kita sakitin itu sekarang udah dapat backingan. Emang dia bisa nemuin orang hebat siapa sih? Itu Irfan Cahyadi, presiden dari Cahyadi Group. Kok bisa mereka bareng sih? Menurut lo gimana kalau Irfan Cahyadi tahu kalau kita pernah culik anaknya Widya Ayu Ningtyas? Anak yang mana? Anaknya udah meninggal. Mulai sekarang, lo nggak boleh sebut soal anak lagi. Tapi gue udah keceplosan ngomong. Walaupun gue gak tahu lu siapa, tapi lu bisa beresin masalah waktu itu. Pasti lu punya kekuasaan dan pengaruh. Tolong banget, gue mohon selamatin gue. Lo salah. Jangan biarin dia ngomong lagi. Lo salah, gue gak berani lagi. Gue mohon tolongin gue. Pergi lo, gak guna banget lo. Permisi, apa Nurul Nuraini ada? Dia dulu bidan yang bantu gue lahiran. Dia udah resign 5 tahun lalu. Halo, boleh bisa kasih kontaknya nggak? Nurul Nuraini. Silakan minum teh. Lu bilang soal anak kembar cowok cewek?
Gue inget kok, dulu waktu diambil dari ruang bersalin, kondisinya sehat-sehat aja. Lu yakin? Di arsip rumah sakit ada catatan waktu itu. Lu bisa cek sendiri. Dokter, gue mau konsultasi soal data 5 tahun lalu. Nama pasiennya Widya Ayuning Tias. Tanggal lahirnya 8 Maret. Lu datangnya kurang pas. Beberapa waktu lalu ruang arsip kebakaran. Sebagian besar dokumennya udah hangus. Kebakaran. Terus ada cara lain buat cek nggak? Erna Amelia yang bantuin gue lahiran bilang, katanya anaknya mungkin masih hidup. Erna Amelia? Dulu dia pernah kecelakaan, kepalanya kena benturan. Sering ngomong melantur. Kata-katanya jangan lo percaya ya. Makasih. Semua arsipnya udah diberesin. Urusan sama perawat juga udah kelar. Ini imbalan yang udah dijanjiin buat lo. Mami, yuk kita foto keluarga bareng. Nggak usah ajak papi. Iya. Mami, kenapa kelihatan sedih? Apa papa ada ngelakuin kesalahan? Enggak kok. Kalau cewek bilang nggak ada apa-apa, pasti ada sesuatu. Papi nelpon tuh. Lu angkat aja. Irfan Cahyadi, cepetan pulang ke rumah. Udah cuci piring belum? Udah ngepel lantai belum? Kerja mulu, lembur mulu. Lo tahu nggak sekarang gue butuh banget ditemenin sama lo. Kalau aja lo nggak punya 2 anak yang pintar dan lucu, gue nggak bakal mau hidup bareng lo sedetik pun. Lo cuma punya waktu 10 menit, bawa pulang bunga sama kue, cepetan. Sayang, kok lu ngomong gitu ke papa sih? Gue kan lagi bantuin lo ngomong. Mami, kalau ada yang bikin lo sedih atau sakit hati, kita semua bakal jagain lo. Kita bakal jadi anak lo selamanya. Kalian berdua baik banget sih. Mami, jangan nangis ya. Kalau nangis nanti nggak cantik lagi. Iya, tadi kan kalian mau foto ya? Gue mau kasih tahu ke teman gue, Yuli Hastuti sama Yesi Rizky ya. Kalau Mami gue cantik banget. Oke. Gue juga mau foto bareng Mami. Kalian berdua lihat ke kamera ya. Ayo, 3, 2, 1. Maaf ya sayang. Dulu gue nggak bisa lindungi kalian dengan baik. Tapi sekarang gue udah mutusin buat ninggalin masa lalu dan juga memaafkan diri sendiri. Sayang, coba deh lihat barang apa yang gue beliin buat lo. Sayang, kenapa lu nangis? Lantai rumah udah gue pel, piring juga udah gue cuci, baju udah gue jemur. Lu bilang lampu di rumah sebelumnya nggak hemat energi, udah gue ganti semua. Terus apa lagi nih? Kenapa lagi? Gue cuma lagi senang banget. Menurut gue, nikah tuh enak banget. Punya rumah sendiri itu rasanya luar biasa. Gue juga ngerasa nikah sama lo itu benar-benar bahagia. Kenapa lagi? Lu beneran beli? Iya. Gue ngelakuin ini biar lu seneng. 2 barang ini aja udah hampir 500.000 kan? 500.000? 500.000 itu bahkan gak cukup buat beli selembar daun, tahu? Kata Mbak Toko tadi, ini namanya bunga abadi. Asal disimpan dengan baik, nggak bakal layu selamanya. Gimana menurut lo? Suami lo romantis kan? Mahal banget ya. Udahlah. Bunga abadi sebanyak ini. Nanti kalau gue udah meninggal, bisa ditaruh di samping foto kenangan gue. Uang sebanyak ini. Sayang, lu jangan terus-terusan mikirin hematin duit buat gua. Sebenarnya ada satu hal yang udah lama pengen gua kasih tahu ke lu. Mami, aku mau pup. Ya, bentar. Ayo sini pup, yuk jalan. Dulu lu kan pernah minta gue cari tahu soal masa lalu sama Widya Ayuning Tias kan? Itu dia jawabannya. Gambar desain, maksudnya apa? Ini tuh karya desain Widya Ayuning Tias 5 tahun lalu. Bahkan pernah dapat medali emas desain dunia. Tapi karya ini pernah dilaporin plagiat. Widya Ayuning Tias bukan cuma dicabut penghargaannya, tapi juga dikeluarin dari kampus. Sejak itu dia dicap sebagai desainer bermasalah. Tapi apa hubungannya sama dia benci gua? Justru itu hubungannya besar banget. Yang ngelaporin Widya Ayuning Tias plagiat itu mantan istri lu sendiri, Aisyah Fauzi. Dan juga dia itu melakukannya atas nama lo. Apa? Kenapa dia harus ngelakuin kayak gitu? Dia kenal sama Widya Ayuning Tias. Itu gue juga nggak tahu. Halo asisten khusus Chen, mulai hari ini batalkan semua pengeluaran Aisyah Fauzi di luar negeri.
Teman-teman, gue mau kenalin nih. Ini dia klien besar yang bakal kerja sama kita. Desainer terkenal Aisyah Fauzi ya. Lo Widya Ayu Ningtyas kan? Lo kenal gue? Tentu aja, gue udah lama ngikutin lo. Project kali ini, gue pengen nunjukin Miss Widya buat tanggung jawab penuh. Nih, ini kontraknya, coba lo cek dulu. Bonus 500.000. 5 tahun lalu gue udah lihat karya lo, gue bener-bener kagum. Kerjasama kali ini gue emang khusus nyari lo Widya Ayu Ningtyas. Baru kali ini gue ketemu orang yang segitu ngargain gue. Lu malam ini ada waktu nggak? Kita makan bareng, ngobrol lebih detail. Boleh banget, biar gue yang pesen restoran. Gue nggak suka tempat rame, gimana kalau langsung ke rumah lo aja? Datang nih. Banyak banget lauk daging. Berarti minggu depan di rumah kita cuma makan bubur ya? Orang itu langsung kasih kita 500 juta loh. Masa nggak dijamu yang baik? Aduh, cuma 500 juta aja udah bikin mamimu dibeli gitu. Cuma 500 juta, Irfan Cahyadi. Gue beneran nggak suka sama sikap lo ke uang kayak gitu. Coba lo cerita deh. Bulan lalu lo dapet berapa sih? 7-8 miliar kali. Aduh, siang-siang kok udah melamun aja. Widya Ayu Ningtyas. Lo ngomong jujur aja ya. Sebenarnya tuh gue... Bentar, rapihin dulu. Gue bukain pintu dulu. Kalian nanti harus nurut ya, ngerti nggak? Silakan masuk Aisyah Fauzi. Kenalin ya, ini suami gue. Ini dua anak gue. Bambang Cahyadi sama Kiki Cahyadi. Ini ada kue strawberry buat kalian. Wah, makasih banget ya. Kok bisa tahu mereka suka kue strawberry? Ayo cepet bilang makasih ke tante. Soalnya gue ibu kandung mereka. Ngomong aja. Kenapa tiba-tiba lu balik ke Indonesia? Lo udah berhenti kasih gue uang nafkah. Gue kira itu kode dari lo supaya gue balik. Lo terlalu mikir jauh. Iya juga sih. Kalau gue nggak balik, gue nggak bakal tahu lo sekarang jadi suka main beginian. Sama istri muda lo, main peran-peranan identitas tersembunyi gitu ya. Kenapa dulu lu pakai nama gua buat nuduh Widya Ayu Ningtyas nyontek desain lu? Dia bilang gitu. Dan lo langsung percaya aja. Bener kan, love is blind. Gue sama dia nggak ada masalah. Ngapain gue fitnah dia? Gue akuin dia emang punya bakat desain. Tapi waktu itu dia beneran nyontek. Dan yang dicontek itu karya gue. Dia nyontek lu. Ngakak banget sih. Karya yang waktu itu gue bikin pas lagi hamil Bambang Cahyadi sama Kiki Cahyadi. Khusus buat ibu hamil. Widya Ayu Ningtyas pernah hamil. Lagian kalau gue beneran mau nyusahin dia, kenapa juga gue kasih kesempatan kerja sebagus itu ke dia? Nggak usah jelasin ke gua soal itu. Gua cuma mau tahu, sebenarnya lu balik ini mau ngapain? Irfan Cahyadi. Gue tahu selama ini memang gue yang salah. Kali ini gue pulang cuma mau bener-bener menebus kesalahan ke Bambang sama Kiki. Gue mau jalani tanggung jawab sebagai ibu dengan baik. Dulu demi ketemu sama gua, lu biarin Bambang sama Kiki demam di sana. Bahkan lu nggak izinin mereka ke rumah sakit. Sejak itu lu udah bukan ibu mereka lagi. Gua kasih saran satu lagi buat lu. Mending lu jangan manfaatin jabatan lu buat nyusahin istri gua. Kalau enggak, jangan salahin gua. Kalau gua nggak peduli masa lalu kita, gua kirim lu balik ke luar negeri lagi. Lu udah kebiasaan tinggal di Eropa sama Amerika ya? Kali ini coba aja ke Suriah. Udah malam gini, belum pulang juga. Dek, itu lemari dapur bukan selingkuh. Selingkuh bapak lu selingkuh ya? Mami, lu takutnya bapak sama ibu kandung lu kabur bareng ya? Ya udah, kalau mau kabur juga biarin aja. Katak berkaki 3 susah dicari, tapi cowok berkaki 2 banyak banget. Dengan kondisi mami kayak gini, masa sih nggak bisa dapet cowok yang lebih baik? Dasar bocah bandel. Lu lagi-lagi ngomongin gue di belakang ya. Hari ini gue gak bakal mukul lu. Kalau gue mukul lu, gue ganti nama jadi nama lu. Sayang, jangan percaya omongan bocah itu. Gue sama Aisyah Fauzi cuma ngobrol 5 menit, langsung selesai kok. Gue lihat lu belum makan malam. Jadi gue sengaja beliin lu semangkuk mie pedas. Coba cium, bau nggak? Lu berdua ngobrolin apa? Dia itu, Nggak apa-apa. Kalau lu nggak mau ngomong ya nggak usah. dia bilang kali ini balik buat bener-bener jadi ibu. Mau ngurus Bambang Cahyadi sama Kiki Cahyadi baik-baik. Kenapa nggak dulu aja? Orang itu ngomongnya bener juga sih. Kalau dia mau ketemu anak-anak ya udah biarin aja sering ketemu.
Lo ini kok nggak ada waspada sama sekali sih? Lo nggak takut gue sama anak-anak pindah ke pihak dia? Gue harus waspada apa coba? Lo sama anak-anak pasti dukung gue kan? Dia itu mantan istri, kita ini keluarga. Halo sayang, lo ada rencana apa akhir pekan ini? Akhir pekan gue harus ngebut desain sepatu. Kalau desain sepatu gue kepilih jadi produk utama. Ada bonus 5 juta. Tapi anak-anak bilang mereka pengen... Mami, 5 juta itu duit gede loh. Kerja yang bener ya. Akhir pekan papi yang jagain kita. Bukannya kalian bilang akhir pekan ini ada hari keluarga di TK, pengen mami sama gue temenin kalian ke sana kan? Gara-gara itu aja gue sampai batalin kerja sama miliaran loh. Tapi, cowok yang gak dukung karir cewek bukan cowok yang baik. Kalian ini nggak bisa ngitung ya. Mami sebulan cuma bisa dapat 5 juta. Gue bisa dapat 100 miliar loh. Uang lo juga nantinya jadi punya kita semua. Taja gak sayang lo, kenapa jadi sayang? Kualitas pengajaran di air emang top banget. Hari ini juga ada baking bareng orang tua loh. Andai aja dulu anak gue bisa masuk TK air. Air bukannya itu TK-nya Bambang sama Kiki. Bu Mega, gue mau izin cuti siang ini ya. Kalau mau cuti harus bilang jauh-jauh hari. Kalau enggak, nanti gaji lu dipotong loh. Enggak apa-apa, potong aja. Dasar anak ini. Irfan Cahyadi, gue kedinginan. Di luar itu lapangan, lo lari 800 meter juga pasti nggak dingin lagi. Akhirnya dia pergi juga. Pak, kenapa belakangan ini ibu kandung sering banget nyariin kita sih? Mana gue tahu. Dia juga aneh banget. Kita udah cuekin dia masih aja ngejar-ngejar kita. Andai aja ada mami di sini, kita pasti bisa makan kue stroberi buatan kita sendiri. Datang-datang kok nggak bilang dulu sih? Hari ini kan ada acara orang tua dan anak. Gue cuma mau lihat siapa tahu ada yang bisa gue bantu. Gak nyangka lo juga di sini. Mereka nggak manggil lo. Soalnya dari pagi udah ngabarin gue duluan. Bagaimanapun juga gue ibu kandungnya mereka. Lo pengen lebih banyak waktu sama anak-anak, gue ngerti kok. Lo salah paham. Gue kesini bukan cuma mau temenin anak-anak, gue juga mau ambil kembali anak dan suami yang jadi hak gue. Jadi, lo mendekati gue lewat kerjaan cuma buat ngerusak keluarga gue ya? Lu salah ngomong. Lu dari awal emang cuma asisten desainer yang gak dikenal siapa-siapa. Gue yang ngasih lu kesempatan biar bisa kelihatan orang. Kenapa? Sekarang demi keluarga gak mau kerjain proyek lagi? Proyek tetap gue kerjain. Duit juga gue ambil. Keluarga tetap gue jaga. Oke, kita lihat aja nanti mereka bakal milih lu atau gue. Deadline-nya Senin depan, tapi lo udah kasih ke gue hari Jumat minggu ini. Lo udah resmi tantang gue. Masa gue gak jagain keluarga gue sendiri? Hari Sabtu ini gue mau ajak anak-anak ke akuarium. Biar makin deket. Pas banget, Sabtu ini gue juga mau ajak Bambang sama Kiki naik yacht ke laut. Menurut lo, mereka lebih pengen ikut lo ke akuarium yang penuh orang, ngantri panjang, makan burger murah, atau ikut gue ke pantai privat makan makanan Prancis? Rayuan lo itu gak bakal ngaruh sama anak-anak gue. Mending lo hemat tenaga deh. Pantai pribadi sama makan malam ala Prancis. Atau akuarium plus burger super jumbo. Lo pilih yang mana? Kayaknya pantai pribadi sama makan malam Prancis aja deh. Habis sudah. Orang dewasa aja milih begitu, anak-anak pasti juga bakal pilih yang sama. Buku nikah gue, kayaknya tinggal sisa 1 halaman doang nih. Lo takut dia bakal rebut anak-anak lo? Atau malah rebut suami lo? Gue sayang banget sama Bambang sama Kiki. Tapi kalau mereka mau sama ibu kandungnya, gue bisa apa coba? Soal laki-laki brengsek itu, makin dipikirin malah makin kesel. Langsung gue blok aja. Mantep banget. Gue bilang ya, gak usah galau cuma gara-gara cowok duda anak 2. Kalau lo beneran putus sama dia, gue jadi orang pertama yang adain pesta single buat lo. Cheers! Pak Irfan, performa penjualan kita akhir-akhir ini kurang bagus. Aneh deh, kok gue nggak bisa lihat story-nya Widya lagi ya? Lu masih bisa lihat nggak? Bisa kok. Ibu kemarin sore masih update story, captionnya aja bikin ngiler banget, seruput-seruput. Dia ngeblok gua berarti. Mana mungkin sih? Coba gue chat dia, lu lihat ya. Dia hapus kontak gue.
Udah jangan terlalu negatif lah. Tuh, masih ada yang merah kan? Yang merah itu artinya penuh semangat, artinya cinta. Nggak bisa. Gue harus balik sebentar. Gue cuma kerja sebentar, rumah udah dicuri orang. Kita bisa ngobrol nggak? Gue nggak ada yang perlu dibahas sama lu. Lo harus banget segitu dinginnya ke gue. Kita kan pernah nikah bareng, minimal itu. Itu cuma pernikahan di atas kertas saja. Gue sama lu nikah gara-gara nggak sengaja punya anak. Gue bersyukur lu udah lahirin Bambang sama Kiki. Tapi lu sama sekali nggak cinta sama mereka. Mereka itu anak gue. Mana mungkin gue nggak cinta sama mereka. Gue hamil 10 bulan. Nggak pernah tidur nyenyak sekalipun. Gue muntah-muntah nggak kehitung banyaknya. Gue takut banget mereka ketindihan atau kenapa-kenapa. Pas lahirin mereka karena ukurannya gede banget. Gue sampai 2 kali pingsan. Habis itu pas masa nifas, gue khawatir orang lain gak bisa rawat mereka dengan baik. Gue ninggalin karir gue yang lagi bagus-bagusnya. Setiap hari gue sendiri yang nyusuin mereka, gantiin popok mereka. Semua ini lo gak bisa lihat. Lo juga gak tahu. Kali ini gue balik. Gue bener-bener pengen menebus kesalahan ke Bambang sama Kiki. Sabtu ini gue ulang tahun. Gue pengen ngerayain bareng mereka berdua. Lu bisa nggak ngabulin satu permintaan sederhana dari seorang ibu yang cuma bisa berharap? Dulu lu kan selalu pengen anak lu masuk TKR kan? Ini data pendaftarannya. Lo udah ngomong sama pihak sana, semuanya udah beres. Mbak Aisyah, ini kayaknya terlalu mewah deh. Santai aja. Gue malah harus makasih karena lo udah banyak cerita ke gue soal pengalaman hamil. Gue jadi banyak belajar. Sayang. Kok lu hapus kontak WhatsApp gue sih? Tadi nggak sengaja kepencet. Ya udah, tambahin gue lagi dong. Lihat mood dulu deh. Lu kenapa sih? Iya juga sih. Akhir pekan ini lu sama Bambang sama Kiki ada rencana nggak? Hari Sabtu. Hari Sabtu kita bertiga udah ada acara. Bener nggak Bambang Kiki? Acara apa emang? Kok gue nggak tahu apa-apa? Bokap nyokap gue bilang kangen sama mereka berdua. Jadi mau ajak mereka main ke rumah sebentar. Lu lagi beresin apa sih? Nggak ada apa-apa. Cuma beres-beres aja. Kelihatan berantakan banget soalnya. Terus lu tambahin gue lagi dong di WhatsApp. Akhirnya mereka hidup bahagia bersama. Tapi, Mami kayaknya nggak terlalu senang deh. Apa dia udah tahu kalau kita bohongin dia? Nggak mungkin. Menurut analisis gue, kayaknya sekarang ini Mami lagi ada di hari-hari yang paling butuh perhatian setiap bulannya. Lu tuh ngomong asal aja. Setiap bulan mami kalian itu mulai tanggal 5 sampai 12. Bahkan air gula merah aja selalu dibikinin sama papa buat dia. Udah ya, cepet tidur yuk. Mbak, Sabtu pagi-pagi udah bangun aja ya. Pak, tolong ikutin mobil di depan itu. Hai, tenang aja soal beginian gue udah biasa kok. Mbak, ini bukan hotel loh. Ini kan pelabuhan di pinggir laut. Suami lu nggak salah jalan kan? Dia nggak salah. Gue yang salah. Mbak, perlu tisu nggak? Enggak. Malam ini gue mau ngadain party. Mbak, lo waktu itu bilang soal single party. Gimana kalau malam ini aja? Hari ini minumannya seru banget ya. Boleh tukeran kontak nggak? Lu nggak mau tukeran kontak sama gue aja? Jangan sentuh mamaku pakai tangan kotor lo. Lu siapa sih? Nggak ada urusan sama gua. Hari ini kan single party. Dia bilang sendiri kalau dia lagi single.
Ibu Irfan, lo lupa ya kalau lo udah nikah? Jangan pura-pura mabuk deh. Oh. Katanya kalau orang mabuk, angkat tangan ke atas, tangannya nggak bakal jatuh. Kalau cuma pura-pura tidur, tangannya baru jatuh. Kalau mamaku beneran mabuk, tangannya pasti nggak bakal jatuh. Kok lu gampang banget dibohongin sih? Anak kecil ngomong apa aja lu percaya aja gitu. Jadi gue gampang dibohongin ya. Gue udah dibohongin sama kalian sampai pusing sendiri. Kalian pergi bikin kue sama orang lain. Pergi ke laut bareng orang lain. Terus bohongin gue buat ketemu kakek nenek. Kalian sebenarnya ketemu siapa sih? Kok lu bisa tahu lo ngikutin kita ya? Sebenarnya kalian gak perlu nutup-nutupin gitu. Gue gak bakal ngelarang kalian buat ketemu siapapun kok. Kalian mau pergi kapan aja juga boleh. Tapi jangan bohongin gue. Mama, kita nggak pergi ke laut sama orang lain kok. Kita cuma ke pantai buat nangkepin seafood buat mama. Kenapa gue dibawain seafood? Waktu itu sebelum lo blokir gua, bukannya lo sempet share video. Katanya pengen makan seafood party kan? Makanya kita ke pantai. Biar bisa bikinin lo versi persis aslinya. Nih lihat udang, kerang laut sama kepiting gede. Kita juga ada kejutan spesial loh. Kita juga nangkep 4 ubur-ubur cantik. Itu melambangkan Papa, Mami, Bambang, sama Kiki. Kata Papa, artinya kita sekeluarga berempat bakal selalu bareng terus. Mami, kita tadi ketemu mama kandung di pinggir pantai. Dia nyapa kita. Ada yang mau makan makanan Prancis bareng mama nggak? Hari ini kita nggak undang kami. Tolong jangan ikutin kita. Tapi kita sama sekali nggak gubris dia. Langsung pergi gitu aja. Isi kepala gue cuma pengen nangkep ikan buat mami. Tapi bagaimanapun juga dia itu mama kandung kalian. Dia bilang dia yang lahirin kita. Tapi waktu papi nggak ada, dia nggak pernah senyum ke gue. Nggak pernah peluk gue juga. Nggak pernah bacain dongeng sebelum tidur. Kamu memang nggak lahirin kita. Tapi kamu selalu senyum ke gue. Kamu juga suka peluk gue. Kamu juga suka bacain dongeng sebelum tidur. Bahkan takut gue sakit. Mami, andai aja gue beneran anak kandung kamu. Walaupun kalian bukan anak kandung gue. Tapi gue bakal sayang kalian selamanya. Ngobrolin apa sih? Nih, minum ini dulu, biar nggak mabuk. Caca. Iya. Punya hubungan darah belum tentu jadi keluarga. Yang penting itu cinta. Sayang. Itu, akhir-akhir ini gue bikin lu kesel. Jadi, gue sengaja sudah siapin hadiah buat lu. Lu lagi boros lagi ya? Enggak kok. Kalung ini, gue tadi siang bareng anak-anak nemu kerang di pinggir pantai. Terus gue minta orang buat dirangkain. Enggak keluar duit sama sekali. Coba pakai deh. Widya, Gimana? lo cantik banget. Dasar penipu. Kalung ini beneran nggak mahal. Gue bukan ngomongin kalungnya. Kalian diam-diam di belakang gue bilangnya mau ketemu kakek nenek. Ternyata lu sama anak-anak malah bikin pesta ikan lengkap ya. Gue kan cuma pengen bikin lu senang. Senang kayak gini. Gue gak suka. Yang paling gue benci itu kalau ada yang bohongin gue. Irfan Cahyadi, gue cuma pengen pernikahan yang jujur. Kalau lo berani bohongin gue lagi,
cerai. Aduh, bilang aja ada apa sih? Ini soal Irfan Cahyadi udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Harus cepet-cepet jujur. Siapa tahu masih bisa dapat keringanan. Jujur boleh aja, tapi harus ada caranya. Dari pengalaman gue nih, lu bisa duluan kasih tahu dia kabar yang lebih buruk. Jadi dia bakal ngerasa lu bohongin dia, tapi yang lu kasih tahu itu sebenarnya nggak seburuk itu. Apa tuh kabar yang lebih buruk? Misalnya aja, lu kena penyakit parah, umur lu cuma sisa 10 hari. Tapi kabar baiknya, lu itu miliarder. 10 hari lagi lu udah nggak ada. Setelah 10 hari, dia bisa warisin semua harta lu. Jadi janda paling tajir sedunia. Lu Percaya nggak kalau gue suruh lu jalan di depan gua? Irfan Cahyadi, di dunia bisnis lu galak banget, tapi soal perasaan lu penakut banget. Harus gue akuin sih. Setidaknya ada satu hal, gue lebih jago dari lu. Halo Widya, gue ada sesuatu mau ngomong sama lo. Malam ini jam 7 restoran Lihwa. Mau ngomong apa ya? Mau gimana lagi? Dia udah bilang kalau gue bohong lagi dia bakal minta cerai. Jadi cuma bisa jujur. Miss Widya dandan happy banget mau pergi ya. Ngapain lu kesini? Gue nggak nyambut lu di sini. Dia aja nggak pernah beliin gue segelas teh susu. Kalau malah kalung miliaran langsung dikasih. Kayaknya dia beneran jatuh cinta sama lo. Maksud lu apa? Ini kalung mutiara kerajaan Austria bulan lalu dilelang di Sotheby's harganya 12 miliar. Gue bakal tanya langsung. Tapi sekarang gue nggak nyambut lu di sini. Lu yakin udah bener-bener kenal sama pasangan lu? Dia sebenarnya bukan siapa-siapa. Namanya itu Irfan Cahyadi. Irfan Cahyadi itu orangnya low profile. Dia sama sekali nggak pernah mau diwawancara secara terbuka. Kok sampai lo yang jadi istrinya aja juga dibohongin gitu? Nggak ngerasa lucu ya? Terus 2 anak yang lo anggap anak sendiri itu, mereka juga dari dulu udah tahu siapa bapaknya. Tapi mereka juga nggak pernah bilang ke lo. Lo ke mereka nggak pernah waspada sama sekali. Apa mereka juga gitu ke lo? Itu waktu itu. Demi ngebelain istrinya, malah bikin gue kehilangan momen penting dalam karir desain gue kan. Itu juga gara-gara dia. Lo lagi ngomongin soal itu ya? Dulu waktu kita baru nikah, gue sempat ngambek dikit. Dia cuma mau nyenengin gue, makanya dia lakuin itu. Jadinya lo jadi kena imbasnya. Maaf banget ya. Widya, gue yang salah udah nutupin identitas gue. Awalnya gue memang hati-hati. Soalnya ini soal anak-anak juga. Tapi makin lama gue makin suka sama lo. Gue beneran pengen jalani hidup bareng lo. Tapi lo bilang lo benci Irfan Cahyadi. Sebelum semuanya jelas, gue takut kalau gue kasih tahu yang sebenarnya. Malah bikin lo makin jauh dari gue. Widya, lo mau kasih gue kesempatan buat nebus kesalahan gue nggak? Widya. Restoran ini lumayan oke kan? Kalau lo suka nanti kita sering kesini ya. Gue masih ada yang pengen gue omongin ke lo. Kita cerai aja. Kenapa? Lu seharusnya dari awal ngomong jelas sama gue. Irfan Cahyadi, gaji bulanan dari 8.000 naik jadi 9.000. Jadi sopir buat bos besar. Nggak punya rumah, nggak punya mobil. Nyokap lu cuma pembantu. Bokap lu tukang kebun. Irfan Cahyadi. Lu bener-bener bikin kebohongan segede itu ya? Kenapa? Lu tuh takut gue bakal bawa kabur semua duit keluarga lo ya? Jadi Bambang Cahyadi sama Kiki Cahyadi juga ikut-ikutan bohongin gue. Ya emang sih, kalian emang satu keluarga. Gue cuma orang luar. Mana mungkin lo orang luar? Jangan lupa. Dulu lu sendiri yang hancurin karier gue. Gue beneran gak tahu soal itu, sumpah. Nama lu aja bisa lu bohongin. Gue masih bisa percaya apaan lagi dari lu. Lu kan cuma takut gue bakal nipu duit lu kan? Kalau itu yang lo mau, siapin aja setengah harta lo. Kita cerai. 你走那天，我的灵魂陷入了想念，昏睡四季没有呼吸，只有你能还我清醒。我时常想象你再次出现的前景。 Gue udah lama tahu dia tuh emang nggak bener. Gue kasih tahu ya. Kalau kali ini dia nggak sampai sujud minta maaf ke lo, pokoknya lo jangan maafin dia. Gue nggak bakal maafin dia kok. Dia kan cuma mikir gue matre sama dia. Emang iya, gue matre kok. Gue mau setengah harta dia. WC di rumahnya aja mau gue bagi 2. Bener banget. Nanti kita lihat aja Aisyah Fauzi masih mau nggak sama dia. Siapa tahu
Besok pagi. Ngurus surat cerai. Sorenya udah nikah lagi sama orang lain. Aduh, gawat nih, gawat. Jangan-jangan lu beneran jatuh cinta sama dia ya? Santai dulu dong, tenang. Sekarang lu itu Widya Ayu Ningtyas, tahu nggak? Jangan mikir kayak gitu dong. Sayang. Widya Ayu Ningtyas. Gue kasih tahu ya, harta bisa aja gue kasih ke lu. Tapi gue nggak bakal mau cerai. Kalau lu nggak setuju, ya udah nggak ada cara lain. Pisah rumah 6 bulan, gue bisa ajukan cerai sepihak. Chopper gue udah siap kok. Sekarang udah malam. Lu sendirian di luar nggak aman. Gue nggak bakal biarin lu pergi. Siapa bilang gue yang mau pergi? Ini koper lo. Ini koper lu. Mami maafin papi dong. Mami, kita nggak mau dipisahin sama papi. Kalau gitu kalian berdua bisa aja ikut dia pergi. Mami, orang dewasa yang salah, anak-anak itu nggak salah apa-apa. Mami kan sayang sama kita. Mami cuma nggak suka sama papi. Jadi Mami biarin aja papanya pergi, anaknya tetap di sini. Di dunia ini papa ada banyak banget. Kalau nggak cocok, tiap hari bisa ganti. Mami, kalau Mami tetap setia sama kita, aku sama adik pasti akan saling jaga sampai kapanpun. Udah. Cepat kalian berdua mandi terus tidur. Besok harus sekolah loh. Yeay! Kalau gitu aku juga nggak usah pergi dong. Halo, ini dari bagian pengelola ya. Di rumah saya ada orang asing yang nggak mau pergi. Tolong dibantu ditangani ya. Bambang Cahyadi. Ayo, waktunya tidur. Mami, menurut aku nama Marga Cahyadi itu kayaknya sial deh. Mulai sekarang aku mau pakai nama ibu, jadi namaku Lin Wuyo. Oke, kalau gitu aku juga jadi Lin Wulu. Asik, Lin Wuyo, Lin Wulu. Sayang, ada sabun cuci piring nggak? Mas Bambang, belakangan ini gue ada bikin salah apa ya? Lu nggak salah, itu dia aja yang kambuh lagi. Jangan rebutan kerjaan sama Bu Arum dong. Cepetan lepas celemek itu. Dan yang bener, Gih. Dengar-dengar sekolahnya Widya Ayu Ningtyas hari ini ada bazar amal alumni gitu. Widya Ayu Ningtyas juga ada di sana. Sekarang lu kesana aja, mungkin masih sempat. Kalau udah kesana harus tanda tangan surat cerai. Gua nggak mau ah. Hei, Widya di sini. Bagus, Sucipto. Widya Ayu Ningtyas. Lo yang dulu pernah dikeluarin dari sekolah, masih berani juga ya datang ke sini. Emang kenapa gue harus malu? Dulu lu masuk sekolah aja pakai uang. Setiap ujian juga nggak pernah lulus kan? Kalau bukan karena bokap lo nyumbangin gedung ini ke sekolah, kayaknya lo juga nggak bakal lulus deh. Soal lo nyontek pas sekolah dulu, siapa sih yang nggak tahu? Masih berani juga lo kesini? Gue nggak pernah nyontek. Gue juga nggak perlu buktiin apa-apa ke lo. Justru lo nih, karya akhir lo pas tingkat 4. Nyontek sol sepatu CL. Badan sepatunya mirip Jimmy Choo, menurut gue. Cuma tali sepatunya aja yang lo ikat sendiri. Lo cuma jago ngomong doang. Nanti kalau desain yang lo bikin gak ada yang mau nawar, gue pengen lihat lo masih bisa sombong gak? Widya Ayu Ningtyas. Nggak nyangka lu juga ada di sini. Gue dengar lu mau cerai ya. Iya. Barang yang udah gak gue mau, lo ambil aja deh. Para desainer yang ikut lelang amal kali ini, silakan bawa karya masing-masing ke depan panggung. Sebelum lelang dimulai, pertama-tama mari kita sambut tamu spesial hari ini, Presiden Direktur Irfan Cahyadi dari Cahyadi Group. Ternyata Irfan Cahyadi gila, orangnya ganteng banget sih. Kok Irfan Cahyadi bisa datang ke kampus kita? Katanya dulu dia sama Aisyah Fauzi pernah jadi suami istri, bahkan punya anak kembar cowok cewek. Kayaknya hari ini dia datang buat dukung Aisyah Fauzi. Udah cerai masih dukung mantan istri, ini sih namanya cinta sejati. Selanjutnya, karya yang akan dilelang adalah karya nomor 12. Silakan semua peserta bebas mengajukan harga 800 juta, 1 miliar, 1,2 miliar, 1,5 miliar, 1,5 miliar. Selamat kepada Bapak ini, berhasil memenangkan karya nomor 12 dengan harga 1,5 miliar. Karya ini juga merupakan hasil desain dari Shanshan. Selanjutnya, kita akan lelang karya nomor 7, karya dari Widya Ayu Ningtyas. Karya dari Ibu Widya, namanya adalah sepatu pernikahan yang dibuang. Maknanya tentang kebebasan dan kelahiran kembali. Nama yang sangat unik ya. Sekarang silakan semua bebas mengajukan harga. Tidak ada tamu yang mau menawar, apakah karya ini hari ini tidak akan terjual? 1 miliar. 1 miliar sekali, 1 miliar 2 kali, 1 miliar 3 kali. Selamat kepada Irfan Cahyadi, juga selamat untuk Widya Ayu Ningtyas. Bolehkah Irfan Cahyadi memberikan sepatah dua patah kata? Gue beli sepatu pernikahan ini karena menurut gue Ibu Widya adalah desainer paling hebat di mata gue. Irfan Cahyadi, tapi bukannya dia dulu pernah menjiplak karya istri lo?
Soal penjiplakan itu sama sekali nggak benar. Itu adalah kesalahan besar dari tim kerja saya di grup. Di sini, gue mau minta maaf secara resmi atas fitnah dan beban yang Ibu Ija terima selama ini. Kedepannya, Irfan Cahyadi Group akan terus mendukung Nia Ayuning Tias untuk menjalani karirnya sebagai desainer dan akan mengeluarkan dana sebesar 100 miliar. Dengan nama Nia Ayuning Tias sebagai penyambung, mendirikan sebuah beasiswa. Agar lebih banyak desainer berbakat bisa muncul. Kalau masih ada yang keberatan, gue nggak masalah buat selidikin kejadian waktu itu. Punya suami yang berkuasa gitu kayaknya lumayan juga ya. Sekarang lu nyesel cerai sama gue masih sempet kok. Lu ngerasa puas banget ya? Ngerasa kayak pahlawan yang nyelamatin cewek gitu. Pernah kepikiran gak? Kalau bukan gara-gara lu, hari ini, 5 tahun kemudian, gue gak bakal deg-degan di acara lelang, nunggu orang lain buat nolongin gue. Gue akui gue pernah suka sama Irfan Cahyadi. Tapi lo itu Irfan Cahyadi. Widya, Bagus, Sucipto. Lo balik. gue balik buat lo. Bagus, jangan bercanda deh. Nggak apa-apa kok. Bagus. Lo traktir makan ya. Makan lain kali aja, gue anterin lo pulang dulu. Istri gue yang urus sendiri. Bukan lu. Gue hitung sampai 3 ya. Turunin gue 3, 2. 1. Lepasin gue. Kalau nggak lepas juga gue teriak nih. Mau teriak apa? Pokoknya cowok punya 100 cara bikin cewek diam. Lo ngapain sih? Jangan gerak. Kok makin bengkak aja? Gue ambil es batu dulu buat dikompres ya. Di rumah nggak ada es batu. Yaudah, gue keluar beli dulu. Akhirnya cuma dapat es krim. Tapi harusnya cukup kok. Hari ini lu bilang lu gak suka Irfan Cahyadi. Tapi pas gue balik ke rumah Irfan Cahyadi, setiap hari gue sibuk di dapur cuci piring. Habis cuci piring, gue ngepel lantai. Habis ngepel, gue jemur baju. Tiap hari kerjanya rebutan sama Bujang. Kalau lagi gak ada kerjaan, gue cuma rebahan di kasur mikirin lu. Pengen ngabisin duit buat lo. Tapi, takut lu bilang gue boros. Gue udah bukan Irfan Cahyadi yang dulu lagi. Sekarang gue Irfan Cahyadi yang kuat. Gue cuma pengen ada di samping lu. Kita bisa gak sih jangan cerai? Bisa gak lu salahnya gue beneran? Lampu ini maksudnya apa sih? Ngeledek gue soal masa depan nikah lagi yang katanya suram banget. Itu soalnya lo belum bayar listrik. Widya, gue sekarang langsung pergi bayar listrik. Nanti aja bayarnya. Lu udah maafin gue ya? Nanti aja ngomonginnya. Kakak kenapa sih? Kiki lo bakal jadi kakak nih. Widya, ini hadiah dari mama buat lo pas pertama ketemu. Kebanyakan nih. Enggak, gue nggak bisa nerima. Widya, cepetan diterima aja. Irfan Cahyadi di keluarga kita itu kondisinya pas-pasan. Udah pernah nikah lagi. Masalahnya kelakuannya juga banyak banget yang aneh. Sekarang gue beneran gak kepikiran selain duit, apalagi yang bisa gue kasih buat lo. Dulu anak nggak tahu diri ini pura-pura miskin. Kalian cuma ngurus surat nikah doang. Sampai nggak ada pesta nikah sama sekali. Bener-bener bikin lo jadi korban. Gua udah mutusin bakal ngadain pesta nikah paling wah buat kalian berdua. Cuman gak tahu kapan waktunya yang pas. Kapan bisa ketemu sama mertua cowok sama mertua cewek ya? Gue sama mereka udah lama banget putus hubungan. Mulai sekarang kita adalah orang tua kandungmu. Iya, ayah, ibu. Iya. Berita terbaru, Presiden Direktur Cahyadi Group, Irfan Cahyadi dan Widya Ayuning Tias akan menggelar pernikahan abad ini. Putriku, jadi begini. Semua gara-gara kamu. Gua bakal kasih pelajaran buat lo. Kak, lu mimisan lagi. Gue mau kasih tahu ke Mami. Jangan pergi. Mami lagi sibuk ngurusin pernikahan akhir-akhir ini. Jangan sampai dia tambah stres. Menurut lo, pas papa mama nikah nanti, kita harus kasih angpau berapa? Kita kan tuan rumah. Kayaknya nggak perlu kasih angpau deh. Kita kan dari pihak Mami. Jadi kayak keluarga dari pihak perempuan. Tentu aja harus kasih dong. Papa mama nikah, lu senang nggak? Tentu aja senang. Gue juga. Kak, Mami kakak senang banget sampai pingsan. Bambang, Gimana kondisi anaknya? diagnosis awalnya leukemia.
Masih harus nunggu laporan lengkap dari dokter. Sudah terdiagnosis. Ini leukemia limfoblastik akut. Bambang biasanya lincah banget. Kok bisa tiba-tiba sakit? Lu jangan panik dulu. Gue ajak lu buat tes kecocokan sumsum tulang dulu. Sambil itu, gue juga bakal hubungi rumah sakit lain, biar mereka bantu cari-cari juga. Gue perlu bawa Kiki ke sini juga nggak? Peluang kecocokan antara kakak adik kandung biasanya lebih besar. Gimana hasilnya? Tes kecocokan sumsum tulang Bambang sama Kiki nggak cocok. Dari Bang Sumsum juga belum ada kabar ke gue. Terus, masih ada cara lain nggak? Masih ada satu cara lagi. Lo nikah sama gue. Kita punya anak lagi. Terus darah tali pusatnya dipakai buat nyelamatin Bambang. Mimpi lu. Dokter Atika, menurut lo gimana? Cara yang dia bilang, memang sekarang peluangnya paling besar. Gue nggak bakal nikah sama siapapun. Apalagi sama lo. Lu nggak perlu buru-buru jawab gue. Lu bisa pikirin pelan-pelan. Cuman gue nggak tahu anaknya masih sempat nunggu atau enggak. Bukannya lu pernah bilang hubungan darah itu nggak penting. Kalau gitu lu bisa nggak lahirin anak buat nyelamatin Bambang? Tapi Bambang kan bukan anak kandung lo. Kalau sampai ketahuan gimana? Nggak cocok juga nggak apa-apa. Kiki sama Bambang kan juga kakak adik kandung. Tapi tetap aja nggak cocok. Kok buru-buru banget manggil gue kesini? Kayaknya lo udah punya keputusan ya? Ini bukan urusan bisnis. Nggak ada istilah tawar-menawar di sini. Gue cuma mau lo nikahin gue. Mau lu butuh duit atau saham, asal lu sebut aja harganya, gue pasti bisa penuhi. Gue cuma mau lo. Mami, gue ngantuk. Gue pengen tidur. Kamu ngantuk ya, sayang? Kalau gitu tutup mata tidur deh. Mami ceritain dongeng sebelum tidur ya. Mau cerita satu aja. Cerita tentang kecebong kecil cari ibunya. Suatu hari nih, si kecebong kecil lihat mama bebek lagi bawa anak-anaknya berenang di air muter-muter terus. Akhirnya, si kecebong kecil berhasil nemuin ibunya juga. Akhir-akhir ini gimana kabarnya Bambang? Dia sering ngantuk terus. Gue tanya dia sakit nggak? Dia selalu bilang nggak sakit. Dia terlalu pengertian. Dilihat dari jumlah sel darah putihnya, dia masuk kategori risiko tinggi. Risikonya cukup besar, jadi kalian harus segera ambil keputusan. Ini kan udah mulai dingin, gue bawain baju buat Bambang. Ntar gue ngomong, gue inget 5 tahun lalu, kita udah putus hubungan, minggir. Kenapa? Mau pergi kencan sama suami lo yang kaya itu ya? Kenapa hidup lo bisa seenaknya gitu sih? Anak cewek gue kakinya patah, sekarang jadi kayak orang linglung. Ngomong aja udah gak jelas. Semuanya gara-gara lo. Jadi kalian mau apa? Lo harus kasih kami 30 miliar. Kalau enggak, urusan sama lo belum selesai. Mending lu tidur aja deh. Nanti lebih cepat datangnya. Tunggu dulu. Nggak bisa ngomong kayak gitu dong. Sekarang lu mau nikah sama orang tajir 30 miliar buat rumah kecil kan? Ngomong-ngomong soal Yulia Kusuma. Dia kayaknya nggak bakal bisa nikah deh. Kita harus tanggung jawab buat ngurus dia seumur hidup. Bukannya urusan ini harusnya jadi tanggung jawab lu? Dengerin baik-baik. Gue nggak bakal kasih sepeser pun ke kalian. Gue nggak pernah kepikiran buat nikah sama orang kaya. Kalau kalian masih nggak pergi juga, gue bakal laporin ke polisi. Oke, gue ngerti. Makasih. Tanda tangan aja surat cerai itu. Kita udah susah payah bertahan sampai sekarang. Gue nggak setuju. Nggak ada yang lebih penting dari nyawa anak. Sebelum detik terakhir, gue nggak bakal nyerah. Emang sampai kapan baru dianggap udah mentok? Lu tega lihat dia menderita kayak gini? Lu kan tahu sendiri gimana sifat Aisyah Fauzi. Gimana kalau dia nggak tepati janji? Gimana kalau dia justru tepati janji? Dia tenang dulu ya. Keadaan nggak separah yang lu pikir. Emang seberapa parah sih? Coba lu kasih tahu gue. Lu mau lihat dia penuh selang di badannya. Mami, kalian lagi ngomongin apa sih? Nggak apa-apa.
Bambang sama Kiki. Sebentar lagi ulang tahun ya. Gue sama papa lagi diskusi nih gimana cara ngerayain ulang tahun kalian. Kamu mau tema Ultraman atau Iron Man? Aku mau tema putri. Soalnya adik itu putri. Mama juga putri. Kamu selamanya jadi pangeran kecilnya mama. Hari ini ulang tahun siapa ya? Aku. Aku juga. Bambang sama Kiki. Yuk kita bareng-bareng make a wish terus tiup lilin gimana? Aku pengen cepet-cepet jadi dewasa. Kakak bilang kalau aku udah 18 tahun, bakal ajak aku ke bar buat minum. Aku berharap semua orang punya kehidupan selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya aku mau pilih Widya Ayu Ningtyas jadi mama aku. Mama, nanti mama bakal pilih aku nggak? Mama bakal selalu sayang sama kamu. Ayo lihat, ini kotak hadiah putri siapa ya? Dan paket besar Ultraman ini. Punya aku. Kita tiup lilin dulu, boleh nggak? Boleh, ayo. Mamimu juga ada hadiah buat kalian. Ada di mobil. Aku ambil dulu ya. Gue memang lagi nyari lu. Hari ini ulang tahun anak gue. Gue kasih tahu lu, jangan paksa gue buat kasar. Widya Ayu Ningtyas, hari ini juga kesempatan terakhir lo. 5 tahun lalu lo dikasih obat sama orang, rekaman CCTV waktu lo dibawa ke hotel ada di tangan gue. Kalau Irfan Cahyadi tahu kalau lo pernah hamil gara-gara orang, terus udah lahirin sepasang anak kembar cowok cewek, menurut lo masih bisa nikah sama orang kaya nggak? Sekarang gue malah takut nggak bisa cerai. Oke, gue mau lihat lo bisa ngotot sampai kapan. Pak Chen asisten khusus. Kayaknya udah nyuruh orang batalin pestanya. Mimpi nikah sama orang kaya bakal gagal tuh. Haha. Sudah selesai nonton. Sekarang lu nyesel banget kan karena nikahin barang bekas. Gue gak peduli sama masa lalu Widya Ayu itu. Soalnya yang gue suka itu dia sebagai orang. Justru kalian nih, kayaknya pelajaran kemarin masih kurang gak? Sini orang, gue gak mau lihat lu lagi mulai sekarang. Jangan. Mending lu suruh asisten khusus Chen batalkan aja pernikahannya. Gue baru sadar satu hal. 5 tahun lalu waktu lu dikasih obat dan dibawa ke Hotel Ihwa, kebetulan gue juga ada di sana. Cuman waktu itu gue gak sadar, gue selalu kira yang kejadian sama gue itu sama Aisyah Fauzi. Padahal sebenarnya harusnya sama lu. Gue... Pak Irfan Cahyadi, apa Pak? Ini hasil tes DNA lu sama Bambang Cahyadi dan Kiki Cahyadi. 99%. Bukannya orang tua lu bilang, dulu lu lahirin sepasang anak kembar cowok cewek. Sepasang anak kembar itu ya Bambang Cahyadi sama Kiki Cahyadi. Maksud lu Bambang Cahyadi dan Kiki Cahyadi? Itu anak kandung gue. Soal kejadian waktu itu gue bakal bantu lu cari tahu semuanya. Gue gak akan biarin siapapun mindas lu lagi. Terus Bambang Cahyadi gimana? Lu kenapa? Jangan-jangan malam itu lu hamil ya? Para tamu sekalian, selanjutnya mari kita sambut pengantin wanita kita yang cantik untuk memasuki ruangan. Kakak kamu mana? Mama bilang kakak udah jadi malaikat kecil. Kamu mau nikah sama aku nggak, Yuli Hastuti? Bambang Cahyadi, jangan kira cuma karena kamu udah sembuh, gue jadi nggak berani mukul kamu. Cepet kasih cincin ke gue. Bambang Cahyadi. Irfan Cahyadi, nggak boleh pukul anak. Udah, jangan pukul lagi. Anji Prakoso ngompol lagi. Semoga setelah berputar-putar, kamu bisa menemukan cinta dan kebahagiaan. Semoga kamu selalu punya rumah untuk pulang, ada yang menunggu kamu, selalu ada makanan buat dimakan, dan ada satu lampu yang selalu dinyalakan khusus buat kamu.